Assalamualaikum. Wadah. Dapat ini ya. Was good. Silakan dulu, ambil. Dulu mana? Satu dari sofa aman. Aman ya? Was good. Daripada pakai foto ya malah jadi. Announce mending bikin video kayak lu dulu aja depan kamera daripada pakai foto aing malah Air putih jadi ini. gak Ayo betul. Nah, ada lagi, ada kopi juga, ada semuanya. What up, fam? What up, bro? Boleh. Kita masih cerita kita sih. Ini para Tuhan banget anjing nih. Apanya nih? Kalau ada kopi juga. Makasih. Double unit shot. Kopi juga. Chat. Thank you Mas Abi. Mas Abi, yeah. Thank you. Shit, apa kabar men? Nih ada yang kenal bos lu nggak chat? Gue udah kenal dia dulu banget men dari awal gue streaming, dari kosan gue dia pernah 5 juta bikin gue telanjang bulat dia. Ada yang kenal nggak bos lu chat? Tepuk pantat ini real awal bos dia nyawa gue 1 juta. Dari streamer dari apartemen yang lama ya lu ya. Kosan dulu. Wah anjing dari kosan. Itu gila banget sih. Dari TikTok ya awalnya mulai. Karena Kumi juga. Pada kenal kan? Lulu pada kenal kan? Ada dulu sekumi sadanya. Nama waktu gue jadi TikToker. Streamer. Me too. Nah, jadi lu udah bisa kenal gimana? Ini gila banget anjing. Jadi gini, sebenarnya kita kenal udah lama banget. Oke. Dia teman kecil gua dari SD gua. Dari kelas 2 SD, Pak. Dari kelas 2 SD gua sama dia. Dulu gua dibully sama dia karena gua takut dibully makanya gua temenan sama dia. Lu nggak doesn't seem like the type to bully ya? Lu nggak perlu anjing gitu. Anjing banget ini tangan Tuhan banget anjing. Pertama kali setelah setahun lebih lah anjing. Gila. Shit. How's that feel? I don't know man, surreal lah. I mean like you were short man. Wah, short enggak lah. Kalian tinggi berapa? Lu tinggi berapa? 175. 175. Gue juga. Nah, it's the Crocs. Dia pakai Crocs. Nah, let's not even do that karena kan gak semua tentang fisik juga. Namanya manusia kita mesti saling menghargai aja. It's not about the physique. Jadi, are you his manager? Are you guys like? Enggak, gua support dia aja dari dulu. Kan gua pernah Pak, gua donate lu buat nge-support dia Pak. Emang ada ya pas di streaming mana? Pernah banget. Gua dulu lupa banget pokoknya dia mau main di Beyond Tryout pertama kali. Oke. Terus gua support kayak gua ngasih enggak tahu berapa kali ya. Kenapa? Lu berarti udah percaya dia bakal make it? Gua dari dulu hari Pak. pertama. Gua bilang sama dia, lu suatu saat bakal jadi artis. Kalau nggak jadi artis, lu masuk on the spot tuh orang aneh. Kenapa? Emang dari kecil dia udah kayak dia personality-nya energinya gila banget. Alhamdulillah dikasih Tuhan seperti itu. Kenapa? Lu kenapa pengen jadi boxer, man? Gua tadi sedikit research. Udah lama sih gua professionally research terus itu boleh sebelum gua udah professionally research dan tim gue banyak BTW ada 10 orangan gitu. R&D-nya kita enggak ada yang bilang aman. Mau udah kaya guys, Kagak. Dia lu bener saksi hidup gue ya. Gila banget anjing, ini gila banget. Jamil Saglik ngasih lo 25.000 tanggapan Turkish Boy tentang Enggak ada chat, enggak ada gue halal aja. Jadi kenapa lu pengen jadi boxer padahal lu udah kaya? Gua nggak paham mindset itu. Sampai sekarang gua nggak paham. Nggak, sebenarnya gua nggak kaya lah. But you're not broke and you don't need to do this to eat, ngerti gak sih? For sure. Tapi kalau menurut gua ada satu hal yang gua harus cari di hidup gua. Legacy. Satu, legacy perlu banget. Gue perlu fame di saat Cima mungkin kita kilas balik lagi ya. Kemarin Cima bilang gue nyari beras. Sebenarnya gue gak nyari beras, but it's all legacy and fame. That's it. Dan kenapa gue bisa mulai boxing? Gue tuh awalnya dari basket mau. Oke. Lu kecil di Indonesia. Kecil di Indonesia. Terus ke Turki buat kuliah. Iya, gue udah 5 tahun di Turki. SD, SMP, SMA di Jakarta. Iya, enggak di Jakarta, di Serang. Oh, di Serang. Oke. Kita putra daerah Serang. Shout out buat Serang Peeps. Dari dulu gue basket mau. Gue basket. Abis itu kita try to survive lah ya di basket industry. Terus gue ngerasa SMA tuh gue udah lagi di peak-peaknya.
gue dapet beasiswa. Tapi Iyanah ngasih lo 25.000 bang. Aduin Cima vs Farhan dong. Nggak usah digubris. Udah chat udah selesai lah segmen Farhannya nanti aja. itu sebentar gue pengen nanya dulu. Gue kan ngebacain komen satu-satu. Iya. Ini Farhan tuh siapa? Enggak, jadi gue kemarin perkara gue ngedokumentasin MBG, gue dituduh buzzer sama nih orang. Terus nih orang bilang nih gue tuh orang bodoh gitu dan gue buzzer MBG. Padahal gue ngedokumentasin dua sisi. Gue beneran iya kan, besok aja gue pengen ngundang Dr. Felix, ada dia dari Sumatera terbang ke sini buat ngebahas MBG semuanya. Jadi bukan gue pro atau kontra, gue cuma ngeliatin, gue gunain media gue buat ngeliatin dua sisi. That's it. Jadi lu basket, lu udah maksimal, lu ngonten juga berarti. Tapi lu dari awal emang kayak gue butuh terkenal deh gitu. Sebenarnya gue waktu dulu tuh emang pengen entertain orang aja mau. Oke. Gue sebenarnya suka entertain orang. Dari dulu gue cuma basket. Jadi lu di tongkrongan dulu emang udah ngelawakin dulu gitu. Sebenarnya nggak ngelawakin, gue nggak badut gitu. Karena kayak come on, I'm not raising anyone. Oke. Jadi badut siapapun, gue try to entertain. Kayak misalnya lagi di stage, gue jadi penyanyi. Oke, lu bisa nyanyi juga. Gue juga ada video-video gue lagi ngeband sama Lulu juga. Oke. Lagi ngeband, abis itu gue juga kayak storytelling. Jadi lu bisa nyanyi, lu bisa main basket, lu bisa boxing. Yeah. Nah, you live, bro. Nah, ain't no way lu jago juga basketnya. Pak, Enggak, jadi kekurangan lu apa dulu deh? Gua enggak suka nih orang terlalu sempurna gini nih. Enggak bisa gua. Akademik. Tapi akademik kan sebenarnya kayak niat atau enggak doang enggak sih? Iya. Tapi jujur Pak, belajar tuh. Kalau misalnya gue matematika itu kadang-kadang emang suka agak lolo. Anonymous ngasih lo 25.000 bang. Turkish dulu anak duta Satria BKN bang. Nah tuh dia juga waktu camp ini, waktu dulu gue salah satu klub di Serang namanya Duta Satria. Jadi awal dari lu ngonten basket, habis itu lu sadar kayak kalau mau Laser ngasih go to lo the next level. 25.000. Selamat datang di kandang Bigmo bang. Turkish dan banget open. Terus buat lu go to the next level lu mesti belajar boxing. Rian ngasih lo 1 juta. Lu joget buat Oke, Rian. Bos gua ini, Bos. Ini bos gua. Ini bos, bisa gua olah ini, bisa gua olah. Bos Rian ganteng. Rian bos ganteng ya. Rian bos ganteng. Kalau bos beneran. Nolnya kurang 1 itu Rian. Ayolah Rian. Nah itu Rian. Aduh tambahin dong Rian. Please Rian tambahin. Aduh sorry man, gue ini stream cuma kayak gini. Unpredictable. Rian ganteng nih. Thank you bos. Wah kalau lu udah bilang bos sih udah bos sih. Itu bos tuh kurang 01 dong Rian dong. Jangan lupa nanti di follow aja mau. Oke. Bukan Ryan KCW kan? Bukan kan? Aduh, bukan. Itu clipper gua sendiri anjing. Enggak mungkin dia nyawer gua. Jadi buat lo ngasih lo 50.000 naikin donatnya mo. Keberisikan gua di atas. lu bantuin gua anjing. Malah nyuruh gua ngentot. Sorry. Enggak boleh gitu. Sorry man. Ntar ya gua naikin dulu ya. Rian Dawi ya. Thank you Rian man. Dulu yang punya Triumph deh. Yang punya apa? Triumph Indonesia. Triumph. Oh iya. Udah dijual. Demi apa? Udah dijual. Ryan lu kalau gitu nolnya satuin lagi lah anjing. Lu kalau 1 juta doang beli tuh anjing. Tolong lah, nggak ada yang miskin dari sedekah bener nggak? Betul. Iya lah. Wah contohnya. Iya kan lu lihat lu bisa sekali ini kenanya gue banyak. Di hidup nggak ada perkalian pertambahan kekurangannya cuma pembagian. Betul. Ya nggak? Tolong lah Ryan punya Triumph. Waduh kacau banget. Emang jujur ngoleh bagus banget. Gue emang dilahirin cuma buat dulu gue ngoleh, gue udah buka baju, gue bilang lu 1 juta lagi gue minyakin badan gue. Lu 1 juta lagi gue buka celana gue. Wah anjing parah banget. Lu parah banget. Lu pernah mau nyamperin gue ke Serang naik kereta. Iya real chat real. Gua Pak, gila. Real. Dulu gue pernah nongkrong sama anak. Sekarang dia lebih kaya Pak. Kagak lah. Amin. Bentar chat, kita naikin ini dulu chat. Aduh. Langsung semua. Rian kenal gua enggak? Bentar. Semuanya dikenalin. Dulu legenda woi. Ini legenda Serang juga guys. Jadi gitu lah. Setting. Oke, jadi lu sadar lu buat go to the next level. Lu mesti belajar boxing. Gue tuh suka banget mau trash talk gitu. Tapi lu setuju nggak di Indonesia tuh trash talknya kurang? Sumpah gue. Bener kayak trash talknya adalah kita buktiin aja nanti di atas ring kayak apaan sih? Mas gue tugas lo di situ kan ngejual. Benar. Iya nggak? Terus mau gue ngerasa mau orang-orang pada bilang mental lo jelek.
misalnya gue kemarin nih gue diledekin lo levelnya jauh banget sama kakak Ungke, resok kayak gitu-gitu. Pak, gue di Turki pak, gue lawan yang 2 meter aja gue masih gue tai-taiin anjir. Maksudnya dari levelnya tuh walaupun levelnya jauh, gue masih bisa tetap ngasih mental gue kasih 100% gue, tetap. Kan buat berani kan nggak perlu yakin bahwa lu 100% bakal menang. Maksudnya you kinda need to be delusional, need to be delusional, right? Jadi dari lu latihan boxing sampai lu pertama kali Beyond, how long was the training? Itu sekitar 3 tahun ya coach. Anjing lu ini enggak adil banget. Gue kalau jadi challenge gue diskualifikasi anjing. Karena lu masa 3 tahun latihan dulu udah gue turun ke Beyond. Itu parah gitu, banget anjing. Kayak gitu. Start boxing gue tuh baru 3 tahun yang lalu. Oke. 3 tahun yang lalu, terus selama 3 tahun itu gue tuh ada sekitar 4 atau enggak 3 pertandingan amatir. Oke. Tapi eksibisi ya. Itu lu mulai latihan di Turki atau di Indo? Di Turki mulai latihan, tapi pas gue balik ke Indo, setiap gue balik ke Indo itu gue at least 1 kali tanding amatir, itu sama coach gua. Bedanya ini coach lu. Iya. Tapi kalau lu lawan dia menang siapa? Untuk sekarang? Iya. Untuk sekarang menang dia. Oh, ini marketingin biar dia. Oh, oke. Nah, ya good team. Oke. Terus bedanya latihan boxing di Turki sama di Indo apa? Jujur ya, jujur banget. Latihan boxing di Turki sama Indo sih sebenarnya kalau menurut gua nggak beda jauh. Oke. Mereka cuma menang kayak di sparring partner, size mereka lebih gede, powernya lebih gede. Gue tuh sering banget, gue ngerasa misalnya gue latihan di sini atau nggak tanding di sini, itu gue apa ya, kayak untouchable gue ngerasanya, kayak ini orang gampang banget. Pas gue ke Turki, gue dihabisin sama orang anak 16 tahun. 16 tahun. Size-nya tuh lebih dari gue, 16 tahun. Masih ada videonya nggak sih? Masih ada videonya. Yang kalau hancur ini. Enggak sih. Itu orang sparring. Iran, orang apa lagi? Bangladesh, orang-orang imigran yang bentar lagi dideportasi. Tapi katanya Turki bukannya lagi lebay banyak gitu ya Turki, imigrasinya, banyak lagi susah gitu ya. Inflasi nggak sih pak? Nah ini lagi banyak arah banget. kemana nih? Karena gue kemarin ke Turki, terus kayak itu menurut gue dari negara itu kan yang negara nggak butuh visa kan. Benar. Itu paling worth it kayak Turki deh, karena vibes Eropanya masih dapat. Vibes Asianya. 100.000 kok gua gak diajak sih. Reno siapa? Manajer kita. Oh manajer, kok nggak diajak nih? Yang lagi digoreng piknik. Oh iya. Ngasih lo 100.000 bang Turkish Istat Ariel dong in Densu video. Pasti guys. Is it real? Iya. You could dunk? For real? Yeah. Show it, bro. Ini yang fail aja ya. Kemarin kan udah nih yang dipost sama si Denny Sumargo. Ini yang fail lah kemarin. Oh ya Bang Denny Sumargo. Bang Denny. Tapi lu bandel nggak? Gue kalau jadi lu gue udah selengean dan bandel parah sih. Lu hitungannya bandel nggak? Hitungan bandel tuh maksudnya kayak gimana nih bandelnya? Like nggak tahu sih, gue ngeliatnya dulu lu and the gang tuh masih kayak sering posting Islam gitu anjing. Nah, jadi baru ini. Iya. Gue dulu gila judi, Pak. Oh iya. Gila banget gua. Oh terus lu Ade lu itu belum ada apa-apanya. Ade gua Ziat Vision. Anjing. Terus lu berhentinya kenapa lu judi? Gue jatuh banget, Pak. Dan pas waktu gue jatuh. Tapi ini kan pertanyaan mereka pasti kayak lu kan kaya, kenapa judi? Itu yang gue sering gitu, teman-teman gue yang kaya. Karena gue ngerasa Lifestyle. ya itulah, ternyata judi itu mainan orang kaya, Pak. Benar. Karena orang-orang tuh nggak bisa nyari duit di judi. Dan sedangkan gue pas waktu itu pas sudah loss banyak, gue nyari di situ tuh gimana cara gue. Oh lu tambah kayak semakin kalah semakin batu, semakin kesel, Iya, hungry. Dan pas waktu gue jatuh, Pak, gue umur 21, gue punya utang 700 juta. Bohong. Ini apa? Demi Allah. 250 Itu lagi baru abis ituin lu mau. Itu baru lo mulai post story kayak tentang berubah-berubah itu nggak sih? Yang TikTok belum itu. Itu belum. Oh, gue berubahnya pas waktu gue dibalikin rezekinya sama Allah. Alhamdulillah. Itu chat ya. Jadi ini pelajaran ya, jangan say no to judi. Bukan malah saingan King Ziad, bukan malah bersaing. Dalam judi enggak ada saingan ya. Jangan Lulu Vision anjing. Enggak. Tapi jujur gue masih ada. World Cup gimana World Cup? Prediksi. Siapa Messi, hat-trick brother. Masa Messi sih? Messi, Bang. Lu, tapi kita semua pengen Ronaldo menang lah ya. Betul. Ya enggak? Menurut gue bukan fans Ronaldo pun pengennya Ronaldo menang. Tapi enggak tahu nih, susah sih kayaknya sih. Messi habis hat-trick lagi. Mbappe ngegolin 2 gol. Lawan, tapi itu cuman perkara kipernya cupu gak sih? Yang Algeria tuh gue ngeliat klip-klipnya di Twitter. Ada yang baru gadai motor tuh. Gini Bang, mobil gue dari sekolahnya 3 kali pas waktu itu. Izin. Sumpah gue dulu. Tapi rasa kalah judi tuh rasa paling anjing gak sih? Kayak sampah banget rasanya. Kayak
Rasa depresinya tuh gak enak banget anjing. Gue tuh yang sedihnya pas waktu gue momen itu semua orang ninggalin gue, Pak. Dia doang sama nyokap gue. Akhirnya kan yang beresin sama nyokap. Ibu Ida, terima kasih. Shout out Bu Ida. Gila. Pokoknya itu ya, jangan judi chat ya, nggak ada Jangan, bisa Ben. menang. Kecuali ya buat seru-seruan juga jangan. Jangan. Oke. Benar. Jadi lu latihan habis itu lu balik, lu masih kuliah gak sih? Masih kuliah. Masih kuliah. Jadi lu waktu awal pertama lu pengen ke Beyond itu gimana mindsetnya? Lu lihat Beyond kayak oh ini pas nih kesempatan yang pas buat gue atau? Dulu tuh gue ngerasa basket tuh sebenarnya future gue. Oke. Basket future, tapi karena nggak works. Java Alziden ngasih lo Sax 100 Nation. ribu. Sax Nation apa nih? SAXNATIONHERE baby. Ini tim Turki. PPI Turki gue. Oh, PPI Turki. Dia Oke. syarat lah buat kalian. PPI Turki kemarin gue ketemu ada beberapa yang cakep juga tuh. Sumpah? Cewek-cewek Turki meta. Pak, Chat. sumpah ya Pak. Cewek Jujur Turki meta. jujur nih. Cewek Turki meta. PPI Turki itu termasuknya ya gue ngerasa feel gue. Tapi kurang banget Pak. Masa sih itu masih kurang itu? Yang Indonya ya? Heeh. Yang Indo kayaknya kurang banget anjing. Ada restoran Indonya juga tuh kemarin gue kesana. Oh di mana? Namanya, Pak? Kemana? Lupa gue. Dia yang di Istanbul. Iya yang di Istanbul. Yang di Istanbul Ada makanannya enak-enak, sutlach bro, gue suka banget anjing. Gue Sutlach udah bilang enak itu sih, dessert sutlach terenak anjing, sutlach tuh. Pak Gur tuh di Turki tuh Pak ya. Sambil kerja juga, kerjanya di restoran Indo. Masa kerja sih lu? Sumpah. Pak, dia gini, walaupun dia anak Privilege, kaya, ah. Amin. Pak dia hustle banget gila. Makanya gue tuh banyak belajar Pak dari dia. Tapi kalau bisa nih buat di sana, gue bingung soalnya gue ngelihat banyak orang kaya tuh kurang jiwa gritnya. You know, like the grit, like the hustle, kayak apapun mesti gue lakuin, kayak tepok-tepok pantatnya mereka versi mereka lah, versi Kaya, mereka ya. pantat Versi orang masing-masing kaya. gitu Oke. streamingnya. Itu how did you was it just born kayak apa kalau dilahirin aja lapar atau lu awal ada fase-fase lu privilege juga? Gue banyak sih Pak, gue ngerasa kayak gue di saat orang-orang kayak nggak percaya sama mimpi gue. Abis itu gue try to prove everyone. Nggak mau bener. Oh iya. Orang-orang mikirnya kayak fase lapar orang tuh beda-beda lu. Oh, iya. Tapi di saat kayak aduh lo nggak lulus kuliah, mau jadi apa? Itu langsung gue bilang, kayak lu parlay aja. Jangan ya guys ya, nggak boleh parlay ya guys ya. Kayak adik-adik gua aja. Tapi Pak, pas gue lagi jatuh, dia bener-bener Pak, dia cuma punya rekening 1 juta, bagi 2 sama gue. Terus tiap hari nanyain gue, lu ada uang gak sekarang? Karena gue gak seberani itu. Lu kan kuliah kan di Prasmul kan? Gue Prasmul. Lu kan di Turki. Kok kalian berarti temenan dari SD, SMP, Dari SD, SMA? SMP, SMA kuliah. Temen SMA gue kayak mungkin yang paling deket dia doang. Dari SD malah nih, dari SD. Kenapa lu nggak? Apalagi lu sekarang udah mulai naik lagi gitu-gitu. Bukannya lebih banyak sekarang orang yang mau ngedeketin lu gitu-gitu? Karena banyak orang yang pengen deketin tapi bukan orang yang percaya sama gue. Gue percaya dia pas waktu semua orang ngeremehin dia gitu. Benar. Karena banyak banget yang ngeremehin dia Pak. Tapi itu paling enak gak sih kayak udah kayak lu ngomong A sebelum itu populer dan Bener. banyak yang nggak percaya terus bener. Tapi lu mikir, gue tuh cocok jadi talent scouting. Iya. Chat ini dia udah bilang nih, gue doain mau lu sukses dulu. Masih ada, gue masih inget banget tuh anjing. Oh, itu lapar banget sih. Dari Bandung, dari TikTok live TikTok gue inget. Di Give Universe gue sama Lulu anjing. Iya. Gila. Latihan boxing tuh susah nggak? Easy sih. Kata Melvin, dia bilang sebenarnya mau latihan boxing tuh sebenarnya kayak lu latihan 2 bulan, abis itu lu mental lu berdani, mendingan mentalnya lebih jago dibanding tekniknya lebih jago, kata Melvin gitu. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue susah banget sih, harus dua-duanya itu harus bener-bener lo pakemin Pak. Kalau boxing ya, lo satu mental lo kuat, tapi kalau misalnya latihan yang nggak bener, lo bisa habis napas, bisa di outbox sama lawan. Tapi kalau misalnya lo mau sejago apapun, tapi nggak ada mental, sama aja. Ya, misalnya kayak grogi gitu-gitu, malah nggak keluar semua skillnya. Lu pernah di knockout nggak? Maksudnya knockout? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah sebenarnya. Menurut lu membutuhkan di knockout nggak? Sebenarnya Kayak pelajaran yang lu dapat bukan butuh mau ngerasain tapi kayak ya oh iya. Lu pernah itu boleh diomongin. Gak apa-apa, udah clear juga. Oh, lu pernah nge-knockout orang sampai koma? oh itu juga pernah tuh. Itu niat, itu emang lagi sparring aja atau lu niat? Itu Lu kayak sebenarnya gue nggak tahu ya emang power gue yang kebesaran atau apa. Insiden lu. Oke. Insiden lebih ya. Ada meja di deket ring. Ada meja dekatnya. Jatuh kepalanya kebentur. Jadi 10 detik pertama di ronde pertama Masuk KO. langsung KO kena tonjokan strike gue. Habis itu itulah yang ngebuat gue pas kemarin lawan Cima itu kaget loh. Karena itu dejavu banget anjir. Oh. Sumpah. Untung gak di pojok. Untung gak di pojok. Oh, itu dejavu banget. itu lagi sparring, dia nggak baper sama lu? Enggak dong, itu tanding. Oh, itu tanding. Event lokal. Itu selama 1 bulan gue
nggak ngepost video yang KO itu. Terus habis gue balik ke Turki langsung gue spam gitu. Karena kabur gitu. Tadi gue pengen respect gitu kata gue, kok kontennya bagus, dah gue post aja deh. Abis ini pasti mau langsung parlay, nggak ada guys, gue nggak parlay. Dan Bion tuh nggak bisa diparlayin juga ya, jangan ada. Bisik-bisik. Si Messi kenapa bisik-bisik. Takut blunder Pak. Si Messi nama bisik-bisik. Masalahnya Halo, Lukis. etikanya orang koma Pak kena pukulan. Benar. Ini ada ini juga. Jadi can we gue nggak tahu sih Bion tuh ada kontraknya atau enggak, tapi can you say about like lu udah berantem di Bion berarti berapa kali? Udah tanding berapa kali? Bion 2 kali. 3 kali, sorry. Udah 3 kali. Can you say like your first bag, how much was it? Oh nggak boleh. Gua itu kayak- confidential, nggak boleh. itu First bag confidential. pertama itu dia regis sendiri, Pak. Oh nggak itu kan berarti bukan first bag. Ngasih lo 2 Brian juta Covid. Turkish make-mu semangat men. Brian Covid nih siapa? Brian Covid, thank you shout man. out, shout out, Appreciate shout you. Banyak banget nih, banyak donatur. Mari teman-teman gue Gua nih. suka nih. Ya. Gue udah pada banyak lu kawan. Di sini yang gede-gede ya. Kemarin 15.000. Kemarin kakak Ungke 15.000. Enggak sebelum lu datang aja udah ada yang donate 17 juta, Pak. Tadi gue baru 20 menit streaming, gue enggak tahu sih itu rezeki Farhan nih. Makasih Farhan ya. Namanya Farhan. Bukan Farhan, gue tadi lagi ngata-ngatain Farhan terus ada yang seneng gini. Oh. Jadi lu yang pertama Beyond Madness try out tuh lu yang bayar sendiri. Tryout tuh itu adalah wadah dari atlet-atlet amatir yang pengen mencoba naik ring ke Beyond. Did you get paid? Enggak. Oh, Itu you malah gue didn't bayar get 750.000. Berarti lu baru fight kedua baru dibayar. Fight kedua itu yang di Beyond Madness yang lawan John. Itu, Emang celebrity influencer tuh ini gak sih? Maksudnya does it make money? itu gede. Kalau Maksudnya fight-nya, gua kayak fight-nya, kayak lu dibayar fight-nya. Gede. Ah. Dia termasuk lumayan gede lah. Habis itu ada sponsorship juga. Dan di saat lo udah masuk Beyond, sponsor tuh gampang banget masuknya. Setahu lu tanpa disebutin promotor mana dan fighter mana ya. Oke. The highest celebrity fighter for one fight tuh berapa? The highest paid 2,4 triliun. apa? Oh, 2,4 triliun. Di Indonesia. Indonesia. Di Indonesia. Indonesia 3 digit paling Pak. Dia di Indonesia. Oh no. digit. 1 M. Siapa coy? Ada itu. Sebelah. 1 M. Itu Satu bohong, fight. Anjir, itu bohong. Beneran gak sih? ya enggak tahu lah. Tapi untuk dunia Ya, nggak tahu ya. 2,4 triliun Pak. Ya, Ya, kayak tapi jackpot. kalau itu dunia sih. Itu 2 triliun bukan orang Indonesia ya guys Itu ya. manifesting kita. Kalau sekarang lu nge-value diri lu nggak mau turun ke boxing, kan mau gue lu udah di titik sekarang kayak the money has to be worth it juga. Ya nggak? Kalau nggak it's like a legacy fight. Benar. Lu nanti hype lu malah kurang kalau kalah. Kan resiko-resiko itu kan is a business decision Yes, juga sir. kan. Lu sekarang nggak mau turun ring unless segini berapa? Unless minimal segini. Berapa ya lo ya? Terlalu lah anjing duit. Iya lagi. Iya. Nggak sebenarnya gue tuh seperti yang gue bilang kemarin, it's a legacy for me. Terus gue juga butuh fame-nya. Oke, like what would be your dream fight? Against who? Woi, Against who di Indonesia? kemana kita udah goreng-goreng. Siapa? Sebenarnya kita lagi juga ada beef Oke. sama kakak Ungke. Brian Covid ngasih lo 2 juta Rap battle. Lu juga bisa nge-rap juga. Lu bisa nge-rap Bisa, juga. apa yang nggak bisa? Chat nggak sebentar. Ini orang agak terlalu open nih. Gue nggak suka nih. Ini mesti ditemuin kekurangan ini. Lu bisa lu belajar bahasa Inggris gimana? Nah, ini juga fun fact ya lo ya. Iya. Pak. Dia bisa bahasa Inggris Dulu juga. Pas SMP kita tuh Paling goblok, paling Pak. goblok bahasa Inggrisnya. Terus belajarnya gimana? Lewat sosial media Kita aja tuh- juga berarti. Kita tuh sempat pas di bilingual. Kita kan masuknya kelas bilingual Al-Azhar sama bilingual. Iya, iya, Al-Azhar bilingual. Itu tuh kita ranking 2 Wujud asli alumni Al-Azhar nih guys. Oh ya, laser. Al-Azhar Pejaten, Al-Azhar Pejaten. Tapi DO 1 kelas doang, 1 tahun. Pindah homeschooling. Nggak bisa bayar SPP waktu itu mahal. Gue nggak bisa bayar SPP setahun. Emang sekolahnya lebih murah. Homeschooling murah sih ya dibandingkan Al-Azhar. Al-Azhar kan bayarnya per bulan, kalau homeschooling itu per semester, gitulah. Lupa tadi mau ngomongin apaan kita? Oh, bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Gue SMP dapat kelas bilingual. Kita ya kita masuknya di situ low lah ya. Dia Kita ranking dapat 28, gue ranking 27. Dari Dari 29. Dari 29. Ya walaupun Yang 29 siapa nih? Pertanyaan. Nah, Apa kabar nih dia sekarang nih? Itu belum dipertanyakan ya. Yang ranking 29 siapa namanya? Kita tanyain aja. Dia udah bisa bahasa Inggris belum? Apa? Gagal ya. Nadia. Cewek, salah buat Nadia. Cewek yang ranking 29. Wah, jujur Nadia lo semoga sekarang udah bisa bahasa Inggris ya. Apa kabar nih Nadia nih? Aduh. Dah ya pokoknya kita Nadia aja. Sampai kita tuh dilek-ledekin, Pak. Dilek-ledekin sama ada satu orang nih. Ini orang sebenarnya ya sana kita temenan sih. Waktu dulu orang ini ngeselin banget Oke. sama yang Nafa tuh.
Oh, Nafa. Gue sempet kayak ada apa ya, revenge di hati gue tuh, kayak nih orang anjing, gue bales loh satu saat anjing. Jadi grammar kita tuh selalu dibenerin terus. Oh, grammar police, grammar. Aduh. Nerd anjing, nerd. Tapi masalahnya dia mantannya Nova. Ya udah kan mantan namanya Iya mantan, sih, tetap jadi makasih lah. Gue pengen Nadia is crazy. Nadia, semoga lu udah bisa ya. Terus lu berarti belajar bahasa Inggris dari sosial media aja, maksudnya dari HP. Sosial media Oh, dari kuliah ya sempat gue sama si Kita dulu berdua. juga kampung Inggris. Oh, kamu Inggris ke Kediri sih Iya. tuh. Oh, anjing. 2 kali kita Kampung Inggris. 3 kali ya. Berarti tahun 2 kali. Tapi bahasa Inggris sangat ngebantu ya. sangat bantu banget. Buat orang Indonesia tuh kayak aura gitu ya Betul. kalau bahasa Indonesia. Padahal itu cuma beda bahasa aja sih. Terus kalau di Turki kan apalagi orang-orang Iya. jarang nih mah bisa bahasa Inggris. Oh ya, orang Turki jarang bisa. Jadi kalau misalnya kita pakai bahasa Inggris lebih proper banget kalau deketin cewek contohnya. Oh. Oh sama kayak di Indo berarti ya? Sama kayak Dindo. Lu sendiri udah ada cewek? Apa alhamdulillah udah punya cewek. Berapa lama? 4 tahun. 4 tahun lu mau nikahin plannya? Insyaallah. Orang Turki asli. Orang Turki. Kali kali. Yes sir. Wah, bagus banget sih. Tapi ada blasterannya gitu. Blasterannya. Blasteran mana? Ya, Madiun. Hah? Ya. Ya enggak apa-apa juga. Ya, emang kenapa? Oke, Kebab Madiun. kebab and Madiun pecel. fine shit, Madiun fine shit. Oh, lu ada cewek gak sih lu? Gua ada. Oh, lu lagi. Lu ada. Lu mau Ada nikah? yang rem. Oh. Jadi enggak bisa donate lagi mau. Bener, paham. Nah, dia udah di US katanya mau. iya, di US, Alhamdulillah. Kalau lu ini mereka apa sih 2 juta ya udah kita mau nge-freestyle. Menurut gua nanti sih chat lagi ngobrol. Sabar dulu. Sabar dulu aja lah, nanti dulu lah. Nanti obrolannya jadi kemana-mana. Lu lagi ada bisnis apa aja lu? Oh iya, kadang-kadang. Gua lagi ada Kafe waktu itu yang di Kemang gimana? Kafe. Ayo. itu kafe itu project kampus, Pak. Itu project-project. Project Prasmul tuh kampus. buat lulus mesti ada rilis bisnis gitu kan. Kalau bisnis ada bisnis dari orang tua, Oke. sama bisnis yang gue jalanin itu travel itu mau. Oh sama iya lu. iya. Cuma sekarang lagi gila banget Iya, after, Pak. paham. Banyak juga tuh yang Tapi emang kemarin lu pengen ini. tadinya. Tadi pengen nerbangin ya. Iya, nanti deh Insya nunggu. Allah lah ya. Nunggu Bunda sebentar ya Bon. Ini Bon mesti olah bos lulu Bon ya. Kalau mau umroh mesti lo olah bos lulu Bon ya. bantuin. Nanti ya aman Bos Rian. Rian. Lu jangan ngilang lu ya. Lu punya trium juga lu. Gila. Oh, what do you think is like? Lu kan udah belajar boxing udah lama ya? Yes sir. Menurut lu what's the most important thing in learning boxing? Kayak dari orang buat beginner buat tampil pertama kali ke amateur fight mereka, Oke. menurut lu butuh berapa lama proper training? Dan seberapa, how much is it like training, how much is it like mindset yang butuh dibenerin, how much is it sparring? Oke, You know? kalau menurut gua sih 1 tahun, 2 tahun tuh cukup untuk mencoba kayak ke first fight on amateur. Tapi harus mental dulu ini benerin. Karena mental tuh bener-bener apa ya? Mental tuh berbicara banget, Pak. Di saat lu pertama kali tanding, habis itu mungkin lawannya juga harus proper lah ya. Lawannya emang yang harus kelas level kita. Jadi jangan lawan-lawan sembarangan juga. Habis itu apa lagi ya? Fundamentalnya juga harus bener, fundamental. Makanya gue nyaranin buat kalian yang pengen boxing harus cari coach yang bener. Top 1 boxer di Indonesia sekarang siapa sih? Itu Turkish boy lah. Yeah, you man. No, not the influencer, like an actual like pro, like an actual. Oh, like bro. Lu peta lu gimana? Coba lu jelasin peta lu nih kakak oke. Let's say that's done. Abis itu Kemarin tuh kan banyak ya orang-orang yang kemarin tuh gue bisa kalah juga Pak sama John. oke. Dan Itu gue nggak expect sih, jujur. ya satu. Oh, lu tahu juga itu. Gue tahu itu, tapi gue nggak terlalu ngikutin, tapi gue nggak expect. Tahu 10 menit yang lalu tuh gimana pas habis Gue udah tahu udah lama banget, men. Gue ngikutin semuanya, gue research lah proper parah. Oke. Lu, ya itu kalah Yang kenapa? ngasih lo 1 juta aku di sini abangku. Kalau umroh bener ya boleh. Beneran? Ian nih siapa lagi nih? Rian. Rian, umrohin gua sama nyokap gua itu. Please. Pak, lu dibangun istana di surga, Rian ya. Udah aman. Ya 7 generasi di surga ntar, amin ya. Itu ngeumrohin gua sama nyokap gua itu mulia banget. Gua belum pernah umroh. Ya, gua bakal berubah habis diumrohin pokoknya. Oke, Rian ditunggu ya, Rian ya. Rian. Tadi gua lagi nanya apa ya? Lupa nih Rian nih. Sekarang udah fokus lo. Oh ya, John. How did you lose? What? Menurut lo kalau lo mesti analisa kan semuanya mesti belajar ya. Benar. What was the mistake going into that fight? Satu gue waktu dulu Were you like I overconfident? was so fucking hungry. Gue sehungry itu sampai gue turun 17 kilo aja dalam 21 hari. Gue jabanin. Waktu dulu ya. Oh, itu yang John itu. Yang John. Oh, itu John gara-gara- tuh lu turun weight class. Iya. Berapa kilo?
gue sebenarnya tuh main tuh di berat 70 ya guys ya. Gue main di berat 70. Pas waktu kemarin gue lawan John itu tuh gue turun sekitar 17 kilo dalam waktu 21 hari. Short notice banget. Oh, lu Tapi ya lapar karena- itu. Iya. Terus camp lu nggak kayak Brony, lu agak gila sih bro. Iya, sebenarnya- Dia bohong, Pak. Ke camp gitu. Sebenarnya bukan bohong. Dia udah tahu apapun resikonya dan udah kasih tahu juga ke gue resikonya apapun. Tapi kayak hidup tanpa resiko apa gunanya? Iya, you're right, Apa you're right. gunanya? Dia lapar lah, dia lapar. Lapar banget. Weight class sengaruh itu, maksudnya Weight class turun. selalu itu pak. Akan kalau turun lagi atau lu naik kelas? Kalau menurut gua bakal stay di 68,9 atau enggak 69,9. 69,9. Jadi kalau mau kalaupun tapi I feel like dibanding Kakak Ungki, I feel like a rematch with John. rematch with John, sekarang kita udah jadi dog lagi, udah tim lagi. Iya sih. Weight class udah beda, Pak. Weight class udah beda dan gua nggak bakal mau turun lagi ke 63. Soalnya gua jujur ya kalian bisa lihat lah performa gua waktu pas lawan Cima kemarin sama pas lawan John itu beda banget. Itu yang harus dipikirin tim sama boxer. Weight class itu penting sih. John next fight-nya lawan siapa? Dia bakal main sama Andy Cobra. Oh, Andi Cobra ngalahin KKJ. Oh enggak dong. Sabar. Yang ngalahin KKJ siapa namanya? Itu Andi kayaknya Cobra Aziz nggak sih? Kalim itu. Oh, Aziz Kalim. Aziz Kalim. Aziz Kalim. Yang lain Jaden, yang lain Iya, Andy Cobra ngalahin Jaden dia. Masa di Twitter pernah ada teori? Kan gue nanya, kan gue sering kayak dulu banget waktu gue Oke. stream tuh gue sering kayak, ayo guys kita nonton press con-nya, terus gue udah nemu teori Twitter ya, bukan teori gue chat ya. Teori Twitter dalam boxing itu bakal selalu terprediksi siapa yang bakal menang Contohnya? dari mukanya. Oke. Jadi teori Twitternya yang mukanya lebih kayak homeless itu yang menang karena biasanya dia paling lapar. Ini teori Twitter ya. Kalau dalam boxer enggak. Waktu Terence Crawford lawan Canelo deh, lu ngeprediksi Canelo bakal menang nggak? Lu ngeliat muka Terence Crawford, habis lu kayak ini orang bakal kalah ya? Nggak mungkin nggak sih? Gila anjir. Lah itu teori Twitter chat. Itu teori Twitter kan gue. Terence Crawford anak 4 hidupnya cuma boxing, rambut nggak pernah dipotong. Iya nggak? Ya nggak, Canelo kan masih kayak mau ganteng. Iya, benar. Si Ryan Garcia masih mau ganteng. Jahat banget netizen bilang Terence Crawford montir anjing. Itu lagi-lagi teori Twitter. Lu setuju nggak dengan teori itu? Kalau menurut gua ya mungkin emang teori-teori itu tuh kayak di saat orang persen di saat latihan dan nggak pedulin apapun selain latihannya kayak penampilannya atau mungkin maninya itu berarti lebih lapar kan daripada lawannya. Dan kalau menurut gua bener-bener aja sih. Iya, lu tau Ilya Tuporia yang kemarin habis kalah? Dia kemarin ganteng banget kan? Iya. Ganteng banget Lawannya Justin Gaethje. Itu nggak ekspektasi padahal karena ya orang yang ngalahin Justin Gaethje kan udah dikalahin semua sama dia kan. Benar. Menurut lu kalau lu as a fighter, if you have to guess kenapa dia kalah, why? Kali 5 mau kemarin. Aduh, sakit. Tapi teori di Twitter karena itu White House fight, mereka pengen American fighter yang menang. Ya, tapi Jadi katanya glove-nya Justin Gaethje itu di packing kata Twitter lagi-lagi. Enggak sih, kemarin fair aja ya. Enggak, sebenarnya Topuria satu ronde 1 sama ronde 2 tuh itu udah bagus banget, tapi gara-gara dia satu itu kecolongan. Iya, ronde 1 ya kecolongan. Yang matanya itu ya. Iya. Oh. Tapi masih ketahan, Cok. Ronde 2 masih ketahan. Pas ronde ketiga, ronde 4 udah bonyok banget mukanya. Kata John Jones. Aha. Ini beneran kata John Jones. Oke, ya? oke. Bukan kata gue bilang kata John Dia Jones. lagi Kata John ngomong. Jones, susahnya jadi champion itu bukan susah jadi champion, tapi mempertahankan dan living the lifestyle of a champion. Lu akan takut nggak? Misalnya nanti lu udah jadi nomor 1 boxer nih ya. Oke. The fame lu kemana-mana kayak oh itu nomor 1 boxer. Lu takut lu bakal fall to that trap of a lifestyle nggak? Kayak lifestyle of a champion kan mesti party, habis itu mesti Oke. kayak mesti show terus. Oke. Habis itu mesti have fun, malah laparnya malah banyak distraction gitu. Itu suatu hal yang lu takutin nggak? Jujur kalau menurut gue ya, gue tuh orangnya nggak suka party lagi. Iya sih. Nggak suka party lagi. Gue juga kayak gak minum. Menurut lu kayak 10M bakal ngubah tingkat kelaparan lu nggak? Kalau saldo lu sekarang udah 10M. Sekarang apa ya? Gue suka banget. Atau udah ada? Jujur ya? Enggak. Belum. Amin dong, amin. Belum, amin. Kalau yang udah ada kan bos saya. Bos Raya. Bos Rian, udah pasti. Iya. By the way, baru pedal. baru pedal ya. By the way dia juga bakal sponsorin fight gue nanti ke Yeah. depan. Bos Rian, Thank you Rian. Yeah. Yes. Baiknya dikirim malam ini. Aman Baiknya aja. dikirim malam ini. Kalau sponsor boxer gitu, kalau lu butuh nyari pahala lu tinggal terbangin gua sama bunda gua Yes, ke siap, Oke, siap, jadi siap, bos siap, Rian siap, ditunggu siap, aja ya. siap.
Ini kalau misalnya bos Rian di atas 100 juta, di sini tulis tato Rian langsung. NATO sih, enggak sih, gue gak selapor itu NATO men. Kan Oke. I wudhu ntar gak bisa keserap Iya, gitu. lu. Kita kan Muslim brothers man. Ada orang yang tepok-tepok pantat, mandi minyak di kamera. Makanya zaman sekarang AI, lagi lah video dang lu kan AI tuh. Nah video gua aja juga di AI tapi tepok pantat. Oh makanya jangan, hati-hati guys ya. Itu berarti bukan asli itu. Nah, I would never, siapa gila perkara sejuta tepok minyakin badan Ada sih gitu. orang kayak gitu. AI itu gila banget. Gue ngerasa sih oke lah. Oh, jadi you wouldn't fall for like the fame, Enggak lah. the money. Enggak. Nah, Man. oh jadi Gue suka kayak hangout sama teman-teman gue, tapi bener-bener kayak hangout yang apa ya? Hangout yang sehat aja gitu guys. Jujur. Hobi gue tuh bener-bener olahraga banget pak. Di saat gue latihan, di saat gue kayak ngeliat teman-teman kita apa ya saling nyemangat gitu, itu gue udah ngerasa seneng banget pak. Dibanding kayak clubbing gitu, itu menurut gue kayak hell nah banget sih. hell nah sih, setuju. Fuck nah. Terus selama lu kan 4 tahun, berarti cewek lu udah nemenin lu ketika lu belum mulai ini semua kan? Itu iya dia dari yang pertama. Selama lu bertumbuh, apakah cewek lu ada kayak ketakutan dia bakal diselingkuhin? I feel like that's like normal fear. Pastilah. Sering sih, Pasti sering. lah. Apakah dia sekarang lebih posesif? Pasti. Dia sekarang tuh kayak apa ya? Sedikit gua nggak balas dia itu kayak langsung diiniin, langsung diposesifin. Terus gara-gara sekarang gua lagi banyak kerjaan di Indo, dia tuh lagi kangen-kangennya banget, pengen gue balik ke Turki. Cewek Turki tuh kalau nggak salah tradisional parah nggak sih? Maksudnya mereka suka kayak jadi the housewife gitu nggak sih? Atau Bener. ya kan? Terus Benar. cowok Turki tuh gue denger agak gila. Kata warga-warga Turki ya yang gue dengar waktu gue kemarin ketemu mahasiswa. Ini kita ngobrol-ngobrol juga nggak bakal ngerti kan mereka. Iya. Sebenarnya kayak gitu pak. Kadang-kadang cowok-cowok Maskulin Turki juga parah nggak sih maskulin cowok Turki itu? banget. Terus nggak kayak apa ya? Nggak kayak cowok Indo. Cowok Indo tuh masih bisa diajak kayak ngobrol dengan Kalau mereka tuh santai. Kalau mereka kitchen nggak. Gila. clean, ya gitu doang kan. Itu bapaknya Steve itu gila loh. Kenapa? Jadi kayak gitu. Kayak seakan-akan lo tuh nyokap maksudnya kayak ibunya tuh udah kamu masak. Habis itu Wanita di kayak- dapur. Ya wanita dapur bener-bener kayak wanita Gue pernah dapur. ngomong kayak gitu ke kakak gue depan Tabok nyokap lah gua. gila. Lu ngomong Gampar gue Ya, pak. iya dong. Ya gue hidup dari nyokap gue. Enggak ada guys wanita, pokoknya semua juga hebat ya Iya. enggak? Ah. Gitu. So other than Soalnya Bob, Nadia tadi. Nadia semoga lu udah bisa ya bahasa Inggrisnya. Tapi Nadia apa kabarnya lo ya? Iya. Bokap tiri gua tuh juga dari Turki loh. Sumpah. Iya, namanya Lu punya bokap tiri? Jambonya orang Turki ketemu di Amerika sama nyokap gua terus Ini beneran pak? beneran. Gue tahu sih sebenarnya. Beneran terus nama dia di Ankara kalau nggak salah dia tuh Oh, iya? tinggal ya. Iya. Punya ade juga. Punya ade, gue punya ade Hussein, Hussein, iya. punya ya nggak tahu pak kayak ini nice gang, ini nice gang, ini gila nih. I'm a big Iya fan of iya you, man. iya. Oh, jadi lu next fight kapan lagi? Insya Allah Oktober kita bakal Insyaallah, Oktober bakal Oktober. Lu patokinnya per berapa lama lu fight? harusnya sih ya per 4 bulan. Petanya apa? Petanya nih kakak Ungke terus Sebenarnya sih kayaknya kita bakal ke Adam dulu, Adam Maulana. ada Maulana. Adam Oh, Maulana. tahu gue tuh. Itu yang kayak gini gak sih waktu Iya. boxingnya? Oh, tahu. Itu yang ngalahin siapa ya? Itu Jerstang sama ada Maulana beda. Beda. Oh, tapi mirip kan Walaupun badannya. mukanya mirip. Oh iya, those two gue Sama-sama tahu. gemoy gitu. Jerstang yang dari Medan ya. Gemoy. Gue lagi hernia, Lu hernia. gue lagi hernia, gue masih operasi tapi gue ntar dikatain gak lapar streaming, jadi gue operasinya bulan depan. Gue udah undur operasi gue 2 bulan Sumpah pak. demi streaming ini. Dulu gue juga hernia pak. Kenapa nge-gym atau Apa ya? Gue tuh waktu dulu gak pernah pakai cangcut. hernianya Gua berarti lu ke bijinya atau ke perutnya? Gue di perut. Bijinya. Oh, Jadi kata gue pas lagi gue sunat nih, anjing. gede sebelah Ini gitu. ini kontrol anaknya gede banget bu. Dia bilang gitu kata gue. Ini hernia pak, bukan ini gitu gue. Lu udah operasi berarti? Udah operasi. Sakit nggak? Ya kan bius mau. Oh ya, gue nggak tahu sih, gue masih operasi BPJS nih. Gue kemarin ke Oh, ya? Siloam, gue tanya operasi berapa sih kalau nggak pakai BPJS? Lama nih kalau BPJS 120 juta. Sumpah. Rian. Oh Rian, ya aduh hernia gue nggak bisa nge-gym, gue nggak bisa ngapain Ada anjing Rian, Yan. ada Rian. Tolonglah, lu kalau ngebenerin gue, mulai dari hidup gue 24 tahun sampai gue mati, setiap gue wudhu, setiap gue ngaji, ya nggak? Dia dapat pahala, dia dapat pahala, beneran. Kalau lu nggak modalin gue buat gue sehat, Menyambung hidup ya? Iya, Menyambung setiap hidup. gue sedekah, lu dapat pahala jariah. Betul, Lu pengen betul. istana di surga, lu modalin gue Amin, ya operasi. Allah. Amin, Ya, ya Allah, Bos Rian. simple bos Rian, lagi-lagi. Mister Lu biji satu anjing. lu hernia, lu pernah cedera nggak selama boxing? Boxing sih gue pernah, ya bukan cedera ya, gue pernah hidungnya kayak, gue nih hidungnya kan agak lumayan mancung ya. Ya. Jadi Ian dan Sare ngasih lo 100.000 inget aku gak lulu wajah tersenyum. Bos gue tuh. Tambahin nolnya lah. Kalau bos nih banyak nih bos-bos lulu nih.
Teman-temannya bos Ini lu. orang-orang yang ngajarin gue poker dulu. Oh. Dia habis kalah kali tuh. Keluar Habis semua milih merah dibanding hitam atau milih hitam dibanding merah, makanya 100.000 doang nih. Gak usah hadiah yang ada. Enggak lah, enggak guys. Gua operasi, pokoknya Bos Rian tolong ya. Terus setiap gua sholat gua doain lu. Bener bos. Tadi gua lagi pengen nanya apa ya? Lupa lagi nih. Hernia. Oh, enggak. cedera. Oh, gua nggak sukanya boxing. Apa? It makes you dumb. Lu nggak takut itu suatu hal yang muka lu sering dipukulin, habis itu otak lu, habis itu lu jadi kayak amit-amit. Kayak kan banyak boxer yang udah tua, kayak Justin Gaethje aja tuh meme di Twitter itu dia Benar. udah kayak agak autis gitu. Iya, agak autis gitu. Lu is that a fear? Apakah lu pengen lama? Lu umur berapa? Gue masih 24 tahun. Oh masih umur. Lu apakah lu pengen lama di industri ini atau lu pengen do it for the legacy jadi nomor 1, money fight habis itu cabut? Sebenarnya sih kayak plannya kayak gitu sih. Hmm. Gue pengen nggak selamanya stand di influencer fight. Gue pengen apa ya, being number 1. Abis itu kelar, ya kita ngebisnis bareng. Benar. Abis itu kayak ya live life. Sebenarnya gue pengennya legacy gue ambil nih. Gue pengen jadi top 1 influencer fighter di Indonesia. Abis itu langsung Soalnya lu gak peduli kan lawannya siapa. nggak peduli, Mau ada mau siapapun. nggak peduli. Dream fight lu siapa sih emang kalau di influencer boxing ini? Influencer boxing. Gua Kayak dream the money fight kayak Jake Paul lawan Anthony Joshua-nya lu ya. Nah, nanti mungkin KKJ ya. nggak sih? Mungkin. Ya nggak sih? mungkin. Karena mungkin Aziz tapi I feel like KKJ sells more. Benar. KKJ sells more. Nih sekarang kan kalian mungkin Tapi lu lawan KKJ berani gak? Pak, siapa yang enggak berani, Pak? KKJ bukan Sumpah. kickboxing. Kalau ditawarin kickboxing, Kalau boxing ya. kalau KKJ tuh boxing setinggi. Lu udah pernah ketemu belum aslinya? Udah. Dia setinggi apa sih? dia lebih kecil pada gua. Loh, dia bukannya tinggi Dia gua. ingin ngasih lo 100.000 Oh, mau iya. liquid lu apaan mau? Liquid nomor 1 ya guys. Ini Taze. Ini yang Taze. liquid baru, liquid nomor 1 nih Taze. Please. Nih, ntar ya man nyari duit dulu. nih. Oke. Nih, Taze. Wih. Liquid nomor 1. Tepuk tangan dong. Ini yang honeydew, ini yang red apple, ini yang honeydew. Ini yang honeydew juga enak nih liquid nomor 1. Rasanya gimana sih mau emang? Rasanya kayak aduh. Rasanya hampir sekaya Bos Rian. Hampir. Kalau gue pengen rasa gimana ya, rasanya punya 100M, punya Triumph gitu-gitu, gue nggak siapa yang di Taze. Oh, Bos Rian rasanya gini. Ya, itu rasanya kayak gitu. Ya, makasih Bos Rian ya. Pokoknya kalau fans kayak Bos Rian punya Triumph nih, kalian liquidnya Taze ya. Ini Red Gila, Apple gila. sama yang honeydew. Ini liquid nomor 1 di Indonesia dengan influencer fighter nomor 1 di Indonesia. baby. Sir, yes, sir. Tadi gue lagi nanya apaan ya? KJ, lo berani atau enggak? Oh KJ tuh, kok di otak gue kayak KJ tuh tinggi banget. Iya Emang? tinggi kan dia, kroknya 10 cm. Oh. Gua ngerasa sih kayak gitu. Oh, lu udah pernah ketemu tapi satu chill out. tapi tingginya selalu berarti KJ. Segua. Kemarin kan dia ini pas waktu Kemarin pas lagi dia kan cornernya Cima. Corona Cima kan, dia nge-rap tangan gua. Lo kalau misalnya lu mau main kayak lu takut gak sama Kaji, gua gak ada takut-takut ya pak. Kemarin pas nge-rap tangannya, gua langsung bilang, Kaji, Ungke, gue punya surprise buat lo. Dia pakai bahasa Inggris. Iya pakai bahasa Inggris. Tapi lu sadar nggak Oh, buat lu benar-benar jadi trash talker paten di Indonesia nggak bisa terlalu bahasa Inggris. Satu itu. Maksudnya sekali-sekali bahasa Inggris cuma buat orang kayak oh ini orang bisa bahasa Iya, Inggris nih. makanya Tapi gua most of the trash talk menurut gue mesti bahasa Indonesia. Kalau buat ngejual ke kabupaten-kabupaten, buat orang nonton klip-klipnya. Oke. Ya buat ini pasar benar, Indonesia benar. mesti menyesuaikan. Ya sekarang kan kadang-kadang orang-orang ngedengernya, gue tuh banyak juga ngomong bahasa Indo, tapi seakan-akan gue ngomong bahasa Inggris banyak, cuman di actionin doang aja gitu loh. Awalnya pas waktu masuk Bion tuh dihujat banget Ya, dihujat biasa banget. Inggris doang. So Inggris ya. Itu bener-bener kayak 100% gue Inggris terus. Di Indonesia doang ya. Kayak orang ngomong bahasa Inggris dikatain so Inggris lu apaan sih? Orang namanya belajar orang ngomong emang kenapa? Nah dia semua kali itu ya. Hai. Nah dia lagi yang komen tadi. Gue gak terima dulu gue orangnya 29. Kenapa ya kita dibohin lagi? Anjing gila banget anjir. Paris. Oh, mereka mau nanya Paris Fernandes tuh gimana buat? I feel like itu fight juga bakal sell sih. Paris Fernandes ya, kalau menurut gue enggak sih. Why? Same weight class or no? Same weight class, tapi kalau menurut gue nggak bakal ngejual banget. Karena Dia emang apa ya, top contender, dan kalau menurut gue dia yang pemantik. Dia yang awal-awal banget muncul dan dia yang termasuk yang paling nomor 1 juga pas di zamannya. Tapi kalau sekarang dia kan sekarang CEO. Karena CEO pak, jadi udah nggak. Kalau tapi I feel like that's such a wasted potential though. Ya nggak, dia milih rute itu. Dia kalau ngejar duit mungkin rute itu lebih wise ya. Dan di Indo pak, dia iya mungkin sih. udah nggak bisa bersaing sama atlet-atlet sama influencer. Kalau menurut gue
lebih wise aja kalau misalnya Akankah jadi CEO. would Chelos fight again or no? Nope. No again? Enggak. Why? Tapi itu money fight loh. Kalau Chelos lawan siapa? Paris. Enggak sih. Kayaknya ya. Tapi itu agak ultimate money fight nggak sih, Chat? Bayangin dua Enggak sih. CEO storyline-nya HSS lawan ini. Kayaknya kalau menurut gue Chelos nggak mungkin deh, nggak mungkin nggak mungkin. Kenapa menurut lo Chelos takut sama Paris? Yang Bukan kayak gitu. It's not a good business move ya. Iya satu itu nggak good business move. Gerakan Sama tambahan, Chelos tuh gerakan wise tambahan. banget pak. Yeah. Itu Chelos saking wise-nya dia tahu. Misalnya Calculated. banget. Misalnya Paris nih dia pengen banget steal some. Iya paham. Fight cards atau Itu gerakan sama tambahan. Itu gerakan tambahan aja sih. Bener. He has Chelos more smart, to lose Chelos than he smart. has more to gain gitu Yeah. ya. I see. Jadi Kakak Ungke and then Kakak J and then ini ada satu fighter Indo yang OP tuh Ali Haidar, kenal gak lo? Ali Haidar tuh sekarang dia udah washed banget guys. Dia kayak itu sih menurut gua banyak atlet Indonesia tuh kayaknya kecepetan. Bener. Dia nggak sih? Dia Even mungkin gua aja menurut gua kayaknya kecepetan. Jadi kayak kurang bisa. Iya nggak sih? Kurang kayak ini. Jadi kayak pemain timnasnya atau apanya gua ngeliatnya. Jadi sini kan udah dapat duit, dapat brand, dapat BA, dapat endorse, udah cair. Jadi nggak mesti beneran jadi nomor 1. Bener. Oh Ali Haidar udah nggak. Dia tapi would you fight-nya? I feel like you guys are like, would you say you're on the same level? Gila, dia tuh sebenarnya emang amatir jauh lebih banyak pada. Iya kan dia padahal di waktu itu gue tuh kayak dia kayak nggak ada yang berani. Dia malah kayak nggak ada lawannya gitu. Tapi kalau untuk sekarang, kalau menurut gue bisa bilang gue same level. Kalau menurut gue sebenarnya pak, kalau disuruh fight sama siapa aja gue nggak bakal takut pak. Would you fight somebody yang kayak di atas kelas lu, weight class lu, kayak Jake Paul, Anthony Joshua gitu? Siapa ya kayak di atas weight class lu banget ya? Kemarin Yang tuh gue sempat heavyweight. ditawarin tau sama Uncle Kong. Oh Uncle Kong, Uncle Kong, wait, di itu saat- apa itu Uncle Kong? Oh gue ingat Iya. Uncle Kong, gue tahu yang ada tatonya di sini kan. Benar. Oh. Yang kalau misalnya ngonten, Allahu Akbar. Iya. Allahu Akbar. Shout out buat Uncle Kong. Iya. Gue inget tuh. Kemarin pas Cima pull out, Itu interesting fight sih. Itu interesting fight. iya. Kemarin tuh gue pas Cima pull out, gue ditawarinnya sama Uncle Kong dulu. Terus Jujur karena dia emang orang kaya Udah kaya Kalimantan. Iya. Dia nggak lapar-lapar banget. Ya gitulah, dia pengen mainnya di berat 80 ya, saya nggak bisa. Sama main tambang aja. Sama main tambang aja katanya. Udah gitu aja. Cukup bang, siapa nih bang Uncle Kong, terima kasih. Kemarin siapa kakak Cima sempat pull out nih, kakak Cima sempat pull out. King. Itu kenapa? Sempat pull out kenapa sih? Yang gue kayak lihat aja Celo saya sebel sama lo, itu gue sempat lihat tuh klipnya, itu kenapa dia disebelin? Nah gue tuh sebenarnya nggak tahu ya, awal-awal dari misalnya kemarin Cima pull out itu kan gue sebenarnya berawalnya dari si John. Oke. Berawal dari John. Sebenarnya ya, Cima pull out itu adalah salah satu move yang ngebuka chance buat influencer lain masuk ke Beyond tau. Dan kita say thanks sama Cima, jadi Tangan Tuhan lah itu. tangan ya. Tuhan dia. Dengan adanya move pull out dari Cima itu, jadi influencer kecil kayak gua Keluar lagi fight card-nya. kebuka lagi fight card-nya Pak. Jujur kayak kalau Cima sekarang fight sama John waktu kemarin di Beyond 7, gua enggak bakal ada di sini, men. Betul. So thanks Cima lah. Terus gak ada juga Gulban lawan Eddie. Benar, enggak ada juga gua lawan Ebi. Mau rematch nggak kakak Cimanya, mau rematch ya? Kalau menurut gua sih untuk sekarang ya mungkin dia pengen ada revenge lah. Dia pengen ngerasa kayak gua belum 100% kemarin. Gua bisa muntah-muntah. Jadi kayaknya dia pasti pengen lah. Tapi nggak tahu juga Cimanya. Terus gue juga nggak suka scene boxing Indonesia nih. Apa? Kayak kenapa mesti gimmick gitu? Kenapa nggak beneran sebel aja? Kenapa mesti temenan? At the end of the day, kenapa ujung-ujungnya kecuali nanti waktu kayak udah setahun kemudian baru temenan. Ngerti nggak sih? Menurut gue lu sama John ketemenannya terlalu cepet. Itu arc-nya bisa digali lagi tuh, bisa lebih diperes lagi. Satu, dia baik. Iya sih. Sama. Dan dia udah kaya juga sih. Ini masalahnya tuh udah fighter-fighternya udah kaya semua, Cet, anjing. Nggak gitu, Jadi Pak. kayak insting survival buat kayak gimana bener buat meres tuh nggak terlalu hidup. Pak, tapi goals dia tuh bukan di ranah nasional. Dia tuh pengen ngejarnya kalau beneran di International. sama internasional kali ya. Petanya siapa tapi? Who's like Malaysia dulu nggak sih? Kita menangin pas sama. Tapi goals. Goals ya, gue bakal Say louder. one day manifesting gue bakal fight sama Sat Papi. Sal Papi. International. Why him? Karena menurut gue Dia kayak udah mulai tua deh. Ya nggak sih? dia masih umur kita, Pak. Oh dia sama sama kita? Iya. Anjing gua kok ngingetnya dia udah fight udah berapa tahun ya dari dulu anjing dari 2020. Iya.
Ya kan dia dari fight dari 20 tahun. Nandy Hiu, King Nandy ini gimana? Kalian bakal fight sama King Nandy? Nggak, kenapa dia memeable banget ya? King Nandy dia bagus lah. Prince. Apa sih? Nandy Hiu. King dia bagus Nandy. lah. Oh. Prince Nandy. Enggak, tapi kenapa dia sering dikata-katain tuh gue nggak ngerti. Kenapa Phil Pembawaannya aja buat orang Pembawaannya. nyebelin. Sebenarnya baik banget. Sebenarnya dia tuh sebenarnya baik banget, Pak. Baik Ini banget. orang baik, tapi kenapa ya orang-orang kalau misalnya ngeliat dia tuh auranya emang aura nyebelin. Iya, paham gue emang kayak Itu tau gak sih Born to be nyebelin aja udah. Iya. Dia harusnya embrace aja sih. Dia embrace jadi villainnya. Emang kayak gitu Emang dia. kayak gitu dia. Oh, dia Emang kayak gitu dia. sekarang. Makanya orang makin kesel sekarang kan. Dan makin naik juga dia. Makin naik. Beyond tuh ada ini nggak nanti? Apa sih persenan pay per view-nya? Atau masih ngasih gaji despite the numbers atau kayak? Itu gua nggak tahu. Nggak tahu. Gue masih belum ada si vision kayak gitu Beyond atau enggak, tapi sekarang full dari kontrak dong. Oh, lu ada manajer? Gue ada manajer alhamdulillah. Manajer lu kasih berapa persen? Itu kalau misalnya kalau manajer sih itu dari sponsor. Oh, dari sponsor. Dia ambil dari Duit sponsor. dia dari sponsor. Iya. Dari sponsor dia. Sponsor nyair juga berarti ya? Iya karena kita mainnya di Beyond, apalagi kemarin kan co-main event. Apalagi nanti ada. Apalagi MVP Gold. Apalagi Most nanti ada valuable sponsor dari performance. Rian. Rian. Itu cair tuh. Kalau dari Rian semuanya. Kemarin Rian langsung ke backstage. Backstage langsung menang habis menyaksikan KO ronde 1. Rian datang. Bos, siap. Kalau udah kayak gitu ngolahnya tinggal siap, Bos. Ngolahnya siap, Bos. Siap, Bos. Iya. Itu udah siap, Bos. Masuk tuh olahan tuh. Oh. Would you ever go into politics or no? Kalau menurut gue enggak sih. Karena Satu, gue bukan bilang not my style ya. Tapi kalau menurut gue sekarang yang kayak gitu tuh belum gue pikirin dulu. Gue pengen masih legacy di sports ini dulu. Oke. Baru sekitar I think 5 years, 10 years baru kita pikirin. lu ada purchase goals nggak? Kayak lu pengen beli mobil apa atau rumah? Apa ya? Ya sebenarnya gue pengen lah beli rumah. Ya sebenarnya gue pengen kalau misalnya jujur-jujuran ya, gue pengen lebih dari nyokap sama bokap gue. Jadi gue pengen kalau misalnya ya di Serang itu gue pengen rumahnya lebih gede daripada rumah yang gue sekarang. Sebenarnya itu sih. Alhamdulillah. Tapi lu ngeluarin, berarti lu hal hedon, lu ngeluarin duit lu buat apaan? Lu suka hal branded kah? Lu investasi kah? Jujur wise banget ya. Experience kah? Gue jarang banget beli barang-barang branded. Petir kah? Lagi petir enggak kan? Gitu, gua Enggak kan? enggak. Enggak petir. Flashback. Lagi petir nih, feelingnya bagus nih, mau feelingnya bagus nih, mau. Sumpah sih. Cuma kan enggak terlalu. Jadi you just save your money now? Ya save money ya buat makan sama buat kasih Iya, buat sama cuma orang buat tua. hidup aja lah ya. Sama bayar utang ke gua. Baru tahu. Sekarang gini mau, Iya. dia percaya sama kita, Hah. spend money ke kita. Itu tuh masuknya utang atau investasi mau. Investasi. Yes, sir. Investasi. Dasar orang tua gini, Bel. Investasi. Dasar orang tua Jadi gini, bahasanya bukan dia bayar utang balik, bagi-bagi dividen. Yes. Wajib itu, Cer. Masalahnya Harus. caranya kalau makan, Iya. udah kelar makan, bodoh, dompet gua lu. Oh, paham teori itu. Ya aman, lu juga sebagai investor, lu mesti lihat nih IPO-nya nih masih lama nih. Oh, iya. Lu tetap lu terus ulurin dulu aja. Waktu IPO lu traup gitu, Bro. Gitu. BEP-nya kapan? Masih nanti nih, masih Nanti. KKJ fight tuh BP Ini tuh. belum. Iya. Tenang. KKJ fight masih Oh, nanti iya, itu. Yes, sir. Tuh kan sekarang nyari duitnya nggak cuma dari sini, kan bisa Betul, dari betul, bisnis-bisnis betul. lain. Benar. Mesti agak long game, mesti agak long game. Oh. Makanya sekarang kita lagi cari-cari ini juga loh ya. Iya. Sudut-sudut Orang-orang kayak Bos Rian. kayak Bos Rian. Nggak bagus. Dan gitu gitu mau. Bos Rian mulu kasihan. Bos, siap. Andi enggak satu yang ngalahin KKJ siapa namanya? Andi Maranake. Aziz Kalim. Aziz Ya. Kalim, dia bakal fight lagi nggak? Dia kenapa nggak fight lagi sih? Randy Pangalila. Randy Pangalila. Oh iya, sama Randy. Tapi Randy kan udah kayak kelihatan udah nggak usah sebut. Nggak usah sebut. Siap bos. Siap bos. Terima kasih bos. Oke bos, siap bos. Kurang nol lagi. Oke. Moto. Iya, kebuka nggak usah sebut cukup ya sih nolnya kayaknya. Keluarnya. satu. Ya. Ini masuknya ke Simon doang kan ya. Brother. Mau dibagi dua. Iya, masalahnya Sawirnya baru cari 3 hari. Iya. Nanti 3 hari tim gua follow up deh. Tapi 3 hari. Iya, iya, 3 hari iya, baru iya, bisa iya. dicairin. Di blok kayaknya. Ya, pensong. Oh iya, lu bener kenal Pensong. Gua kira dia ngibul anjing. Nggak yang gue kenal sama teman gue. Siapa emang dia? Kok lu bisa kenal sama dia? Karena dia apa ya? Itu kenal dari mana ya? Gue tuh punya teman. Pacarnya ya. Iya pacarnya tuh temen gue. Tapi bener nggak? Lu kan nih kalian semua anggapnya berduit lah ya. Alhamdulillah ada rezeki gitu ya. Alhamdulillah. Menurut gua ujian pertama
manusia adalah waktu dikasih duit itu beneran diuji siapa yang beneran lapar, siapa yang driven by legacy, siapa yang benar-benar cuma ngejar duit. Karena menurut gua kalau lu ngejar duit, hal yang pertama lu dapat ketika lu kerja keras adalah duit. Tapi kalau lu ngejar cuma duit, lu bakal hancur. Setelah lu dapat duit lu nggak bakal lapar, lu bakal ngabisin duit lu buat hal-hal yang nggak jelas. How important is finding purpose compared to money? Karena kalau nemuin purpose-nya kita cinta sama tujuannya, kayaknya duitnya ngikut aja, ngalir aja, ada aja jalur-jalurnya. How important is finding purpose for you? Ya kalau menurut gue ya sekarang kalau misalnya gue nyari duit banget di sports ini, itu kalau menurut gue enggak banget. Karena ya abis gue sekarang udah dapetin ya ICB International kayak gitu-gitu, gue udah bakal quit pak dari sports ini. Makanya kalau menurut gue legacy over everything. Money ngikut lah pasti. Money bakal ngikut. Abis itu gue juga bakal mungkin kita bakal bisnis. Jadi kayak itu legacy aja lah men. Iya. Gitu aja men. Legasinya enggak, jadi gambarin dulu petanya nih legacy. Lu kayak kalau lu bisa manifestasi ke semesta nih. Karir seorang Turkish boy, the perfect best case scenario-nya. Scenario dulu dari awal. Best case scenario, kejelasin sampai lu pensiun, sampai titik lu nanti pensiun dari Oke boxing. nih. Dari sini nih, dari hari ini nih. Dari hari ini ya. Boxing wise. Ini gua boxing wise. Ini gua Oktober. Oke. Ini gua Oktober kayaknya insyaallah gua bakal main lawan Adam Maulana. Oke. Adam Maulana gua menang. Ini gua enggak tahu nih ada ICB atau enggak. Semoga insyaallah. Kan manifesting dulu. Manifesting is okay guys. Gua bakal main lawan Adam Maulana ICB nasional. Gua menang call out. Oke. Kakungke dulu. Gua bakal call out Kakungke. Karena storyline-nya. Storyline-nya nih ya. Gua sebenarnya apa ya? Gua baik, Pak. Kemarin kan gue ngeliat nih Kakak J sama Kakak Ungke, dia kan lumayan sedih gitu kan karena Cimanya jatuh kayak gitu-gitu. Terus pas gue sedih nih, gue pengen nih gue ngebuka nih kesempatan buat kalian buat revenge sama gue. Dan kita sebagai influencer fighter tuh ya, kita tuh apa ya, mereka bilangnya kamu jangan bilang jangan bilang Cywar, jangan bilang ini balas dendam. Kalau mau fight saya call out saja gitu-gitu. Sebenarnya gue ngasih kalian apa ya, chance. Ini tuh storyline yang dibuat sama kita gitu loh. Benar. Mereka tuh mikir boxing tuh is all about boxing. Iya. Marketingnya juga penting. Aspek ngebangun storyline-nya penting juga. Influencer fighter tuh sama dengan storyteller gitu aja get guys. the people involved in the story. Iya benar. Bisa. Sekarang apapun yang tapi banyak influencer Indo boxer yang gak nyampe sana, ngerti gak sih? Mereka pikir cuman kayak yang penting jago. Makanya mereka gak terlalu pinterin marketing, trash talk, padahal itu juga gak kalah penting sama tampilnya. Sama ada tuh Pak, kalau misalnya mereka nggak mikirin storyline, dia kadang-kadang cuma bikin paling trash talknya cuma kayak di samsak apa. Jangan lupa nanti lu udah siap tidur belum? Nah, kayak gitu. Buktiin aja di atas ring apaan sih? Lu apaan? Lu gak bisa jualan anjing. Itu juga sebenarnya trash talk ya guys, tapi itu trash talk, habis itu kayak ya ntar kita lihat aja yang terbaik yang mana apaan sih. Kurang. Baris lu sebagai trash talker, kan di satu sisi lu mesti ngejual fight-nya, tapi di satu sisi kita masih manusia Indonesia yang punya etika. Bener. Garis lu apa? Lu gak bakal ngatain orang apaan tentang mereka? Satu, gak boleh ngatain Sarah. Ya. Kedua, keluarga. Oke. Yang ketiga, wanita lah ya. Jadi kalau misalnya kita fight, lu gak bakal nanti waktu kita press con bokap lu ini mau gitu, lu gak bakal. Nah. Menurut gue lu bakal anjing. Kalau gua pasti bakal. Gua pasti udah pasti tuh sasaran bokap lu ini, bokapnya lagi di dalam. Udah tahu banget gua. Ya. Tapi jujur lah ya, kalau misalnya gua seumur hidup gua enggak pernah bakal ngomongin kayak gitu, Pak. Enggak bakal? Iya. Gua misalnya kita enggak bakalan, Pak. Main event lu enggak bakal. Penjara. Lu enggak bakal tuh ngatain kata-kata itu. Resbob, banyak banget peluru gua anjing. Enggak bakal berarti ya? Enggak bakal. Oke. Tapi apa sih yang lo rasain kalau misalnya lo diledekin gitu? Enggak apa-apa sih gue. Enggak apa kan? Tapi sama gue peluru terlemah adalah peluru yang di luar kendali kita. Bener. Karena itu bukan salah gue. Iya benar. Misal mereka ngatain gue pendek, ngatain gue bokap gue, atau ngatain abang gue, itu semua kan di luar kendali gue. Iya, bukan blunder lo sendiri kan. Jadi kayak mereka nggak ada pelurunya buat gue, kecuali mereka ngatain gue gendut ya, ini lagi agak gendut aja sekarang. Tapi ya sisanya aman lah. Bener aman. Sisanya aman. Enggak lah, ini kan kita semua room for improvement. Proses. Kalau lu ada nggak trash talk yang kayak baper sih gue kalau dikatain gitu? Lu pernah ngeliat orang baper nggak selama lu 3 kali main di Beyond?
Kayak Oh, kemarin tuh, lu tau orang dikata ya baper nih kelihatan nih. Kemarin tuh Siapa? Cima baper. sebenarnya bukan baper sih. Gue kemarin tuh agak salah ngomong. Gue bilang Cima udah punya 1 istri, udah urus aja keluarga. Gue bilang kayak gitu. Oh, itu agak sensitif sih. Sensitif. Itu kalau di hit tentang Conor McGregor aja pernah dikatain ini anjing, lu pernah nerima duit dari pemerintah ego karena lu nggak bisa kerja, istri lu kasih makan sama duit dari pemerintah. Benar. Iya. Makanya UFC itu selaku itu karena mereka waktu trash talk is what makes the fight. Iya. Mereka research dulu, nggak cuman kayak trash talk-trashan. Mereka emang research apa kelemahannya. Terus gimana? Lu apa. bilang gitu tentang Cima terus dia gimana? Mukanya Dia agak marah, tapi karena anjing, gue blunder gak ya? Karena gue tahu dia emang orang emosian. Gue pancing lagi. Oh, lu pencet terus tombol itu. Terus kenapa kalau misalnya gue ngomongin tentang keluarga gitu. Terus kenapa? Dia agak ini. Dia nggak ngapa-ngapain. Jadi gue pancing aja. Dia juga nggak ngapa-ngapain gitu. Iya sih, dan mesti agak kayak have fun juga sih waktu yang pre-game conference yang video Beyond yang lu face to face sama dia tuh yang di meja itu kan FYP karena lu ngelucu gak sih yang kayak lu ngatain dia bisa kayak lihat nggak ada yang ketawa kan lu ngomong Iya. jadi kayak nggak terlalu serius jadi bawaannya kayak mau have fun mau ngejual nothing personal you know it's just business at the end of the day ini semua bisnis. Baju harga nyuri Tazelo emang iya. Oh iya. Lu ikut gua kan. Serem itu. Kenal dulu main jadiin. Nanti kemarin dia ketemu lu. Siapa? Di mana? Di Melvin. Oh, di Melvin. Lu kena mulu. Dikatain apa? Ngober. Oh, dikatain ngober. Ngober. Gua enggak tahu ngober itu apaan ya. Dia Dari lu awalnya ngober. Dari gua. Ada perak. Lu akan only fight di Beyond juga kah atau di HSS juga? Lu only Beyond. Kalau misalnya di Indonesia, gue bakal stay sama Beyond. Kenapa? Satu, jenjangnya udah pasti. Berarti HSS nggak pasti. Apa? Berarti HSS nggak pasti. Kalau menurut gua jenjang Beyond itu pasti dan gue pengen lebih ke eksklusif fighter aja. Gue tahu nih Pak, gue kemarin kalah tapi Beyond masih tetap kayak ngerangkul gua. Ayo, let's go. Gue pengen lihat lo grow, gue pengen lihat lo jadi nomor 1. Bang Celos juga. Karena Celos tahu lo bisa ngejual juga sih fightnya. Bener, makanya kemarin pas banget Cima lagi bagus-bagusnya. Sorry ya. Ya nggak bilang bagus-bagusnya ya, tapi Cima lagi ngejual juga. Iya. Karena kemarin mungkin emang lagi pull out dia lagi banyak engagementnya juga. Alasan yang dia pull out tuh apa? Itu personal. Nggak, kalau yang personal. Tapi pull outnya detik itu juga. Nggak, pull out gua tuh dia GERD Pak. Oh, GERD. Sakit. Oke. Sakit. Berapa hamin berapa? Itu masih hamil sebulan. Tapi mungkin emang persiapannya tuh kayak Pak boxing tuh nggak bisa main-main Pak. Kalau misalnya lo sakit seminggu itu tuh kayak mungkin persiapan lu kayak keras anjir ini nggak bakalan siap nih kayak gini. Itu main juga ke mentalnya. Itu ngederail berapa? Tadi gue pernah nanya. Oh, waktu lu kalah. Itu how did you deal with losing? Gila. Karena menurut gue orang NPD kayak lu tuh, kita tuh dibanding menang, kita cuma benci kekalahan, ngerti nggak sih? Kayak bukan kita cinta menang, tapi kita nggak bisa kalah. Kayak Dia sparring aja sampai kan sparring itu light spar kan Iya. Dia sampai ngeluarin 100%, abis itu gue menang kan lu. Iya anjir. Gila banget. Tapi itu salah. Jadi gimana waktu kalah nih buat orang, karena di Twitter waktu Ilya kalah, itu malah dia bilang justru kekalahan tuh suatu hal yang kayak bakal pasti. Walaupun bukan dalam fight, mungkin lu kalah dalam cinta atau dalam rezeki atau pasti life finds a way to humble you. Right? How did you bounce back from that loss mentally? Jujur ya, kemarin pas lawan John tuh ya, gue pede banget 100% gue bakal menang. Lawan gue dari 1, 2, 3, 4 itu, gue yakin dari 4 itu John tuh paling top 3. Paling top 3. Enggak yang paling jago banget. Dan gue kayak lawan John. Dan lu udah pernah sparring lawan orang yang lebih gede, ya Allah, lebih muda, lebih Turki cepat. Gila banget. Turki speednya, powernya lebih gila daripada John. Dan gue pas kemarin itu sebenarnya rehydrationnya sih coach ya. Iya, dehidrasi. Gue dehidrasi pas gue di ronde 2, ronde 3 tuh gue udah habis napas. Oke. Dan di saat gue ronde 2, ronde 3 habis napas, ya gue bukan berusaha untuk menang lagi. Gue cuma berusaha untuk survive aja. Jadi lu you didn't go for the kill gitu. Terus yang paling gue sedih apa coba? Mama gue sih. Gue lihat lagi kan kilas baliknya. Mama gue tuh dari awal-awal pas nonton tuh emang udah nangis anjir. Itu gue sedih banget anjir. Tapi ketika kalah gitu justru kelihatan gak sih which one is real, which one is like true friends. Sumpah. Maksudnya dari yang sebelumnya lu kalah mungkin mereka support banget lu, waktu lu udah kalah mereka kayak
nahan gitu, ngerti gak sih kayak lu udah kalah men gitu. Benar. Ya gue sekarang ngerasa apa ya, kekalahan gue kemarin sama John itu much needed or not? banget untuk mempermanis kemenangan gue kemarin sama Cima. Gue udah yakin tuh, Pak, abis ini gue bakal menang. Kekalahan kemarin itu cuman buat apa ya, penyadar diri gue supaya gue nggak bakalan takabur atau apa gitu. So Lu mendingan kalah yang kayak itu fight kedua lu kan, atau lu mendingan jalur nggak Ilia Topuria itu 17 undefeated and then baru kalah gitu. Lu mendingan you lost early in your career atau kayaknya kalau sebenarnya ya kalau misalnya lo kalah dari awal tuh itu lebih apa ya, kalau menurut gue lebih culun aja. Karena kalau misalnya lo udah 17 terus lo dapat 0 lo pecah, itu kan berarti kan lo top contender yang lo lawan. Iya. Dan mungkin kalau misalnya lo yang masih kayak 0-1 gitu, itu kan berarti lawannya masih sama-sama culun gitu loh. Tapi kalau 17-0 pressure setiap fight aja itu kan kayak everything is on the line. Iya, lawannya Gua pecah Gaethje, telur. Pak. Lawannya Gaethje. Kalau menurut gue sih ya Ilia Topuria, shout out lah buat Ilia Topuria. Syarat ya. Kalau lu lawan Ilia Topuria ini. Lawan Ilia Topuria tapi gratis. Pencak dor. Gratis anjing. Tapi gratis ya. Kan lu menangnya satu dunia bakal tahu lu, Pak. Iya sih. Langsung lawan Ilia Topuria. Sponsor langsung sih. Iya, Bos Rian dong. Rian yang ngebayar. Kira-kira Bos Rian kalau misalnya lawan Ilia Topuria berapa sponsor? Langsung Nanti aja aja. donate di sini. Langsung donate. Lawan Ilia Topuria lu bakal Nanti gue masuk dia lagi anjing. Brother kan 3 hari. 3 hari. Baru gue cairin. 3 hari bakal cairin. Aman aja. Aman ya? Aman, semuanya aman. Oke. Daily activity lu ngapain? Dari lu biasanya tidur jam berapa, bangun jam berapa? Apa do you still train di Serang? Gue sekarang lagi off season sih. Kita lagi off season. Oke. Lagi ada endorse gitu aja. Lo jadi artis pendatang baru. Iya. Tapi lu kalau off season lu tetap nggak lari atau Paling kayak nge-gym sama lari doang sih. Kayak boxing tuh masih ya udah paling shadow doang. gym tuh ngaruh nggak buat boxing? Strength conditioning tuh Ya penting strength and banget, conditioning Pak. tuh seberapa ngaruh sih? Nih kemarin tuh waktu pas gue lawan John tuh gue nggak strength and conditioning. Di saat persiapan lawan Cima, coach gue udah kayak tambah nih knowledge-nya untuk apa ya, lebih mempersiapkan gue. Kita tambahin kayak program-program strength-nya. Jadi kayak lebih prima aja kerasanya. Jadi eksplosif Dia 21 tonjokannya. hari itu tanda tangan kontrak, Pak. 21 hari. Yang lawan Cima, lawan Hari John. ke-14 dia baru datang ke Indonesia. Padahal buat latihan Iya, zombie. 14 hari kita nyari di berat 17 kilo. Kita mau gimana dapetin strength and conditioning? Recovery manusia kan bukan kayak mutan ya. Bener. Jadi dia cuma fokus ke berat badan aja waktu persiapan lawan John. Kalau makanan lu gimana? Gue emang agak nerd tentang vitamin juga. Tapi itu ini semua halal, semua legal Halal, semua halal. guys ya. Oke. Beneran itu magnesium gitu-gitu doang ya. Tadi dia nanya vitamin gua. Oke. Strength and conditioningnya gimana? Kalau as a boxer? Kalau menurut gua kaki kalau main kaki itu squat itu Oke. untuk ngeledakin kaki lo ya. Kompleks. Kompleks ya. Kalau larinya? Kalau lari paling kita 10 kilo ya, itu long run-nya. Kalau misalnya Outside or treadmill or? Oh, bisa di treadmill, bisa kita di track. iya. Pace-nya? Programnya kan Pace-nya berapa coach? Gua 5 ya. kalau warm up kita bisa 7 8 aja tapi 5 Oh, kilo. kalau 4 yang kilo. long tapi. Cuman kalau nyari F2 max kita interval, air bike. Di Amerika tuh ada, mereka baru rilis Olympic steroid, tau gak lu? Jadi Olympic tapi atlet Orang-orang pakai yang- steroid. Ya gue tahu tuh. Gue celos please ada ini tuh dong. Tapi bukan Olimpik, Pak. Itu semacam Olimpik loh. Iya sih. Tapi Semacam harganya lebih Cek apa? banget sih. Bayarannya lebih mahal daripada Olimpik. bayarannya lebih mahal. Gila. Celos kalau Celos ngadain kartu kayak gitu boxing kayak ya udah boxing lu semua boleh dah pakai semua apapun steroid gitu-gitu lu bakal mau Oke. nggak? Gua enggak lah. Enggak. Gua Ngaruh banget nggak sih? Gak wise banget sih. say no, itu bakal steroid kalau menurut gua bakal ngerusak badan lo anjir. Dari lu ke Ryan Garcia menurut lu ketinggalan lu berapa jauh? Gua sama Ryan Garcia. Ya. Masa gua orang nanya. Gua pernah nanya ke temen SMA. Masa tanya dia, tanya top 1 Indonesia. Gua pernah nanya ke temen SMA gua. Gua pernah nanya. Dulu kan zamannya Ali Haidar. Garcia, Terus gua nanya, menurut lu Ali Haidar lawan Ryan Garcia menang siapa ya? Maksudnya Ada yang bilang Ali Haidar jangan. Enggak, terus dia bilang, "Mo, kita orang yang gak pernah boxing Iya. lebih dekat ke Ali Haidar dibanding Ali Haidar ke Ryan Garcia." Iya, Pak. Oh, Itu iya? bener banget. Itu bener banget. Ya mereka top rank dunia. Do you think he could come back? Ryan Garcia, tapi yang lawan dia Devin Haney sih gila sih. Kemarin kan dia lawan siapa sih ya? The Warriors.
Barrios menang. Menang juga. Yang lawan Devin Haney tapi dia ngebantai parah sih. Itu dia gara-gara pakai steroid kan. Tapi menurut lu ngaruh banget nggak? Tapi kata Twitter lagi-lagi kata Twitter. Kata Dia Twitter. mainin triknya pinter, Pak. Waktu lawan Devin Haney, dia sengaja buat overin berapa kilo. Iya. Dia lebih milih buat bayar denda. Jadi dia biar juga nggak ada hidrasi juga. Oh, karena dia habis kalah lawan Tank ya. Iya. Dan gue jujur kaget, Devin Haney kan dia lagi championnya di kontender dia kan. Bener. Do you think Jadi nggak dapat belt. Do you think Tank Davis is the best boxer of all time? Sabar. Kenapa? Messi tampil Kasih lo 100.000. Turkish tanggapan lu tentang Forlan yang bilang syarat jadi influencer fight. Apaan? bahasanya. Iya kayak Apa nih? Forlan siapa nih? Syarat, emang ada syarat Lu Forlan nggak tahu kan? SOP. Enggak. Ya udah. Enggak, dia ngomong situ aja apaan? nanti. Dia ngomong apaan? Nah, pasti waktu dulu tuh ada yang kayak Dia followersnya masih ngeledekin dikit. gua, followersnya masih dikit. Ah. Dia kayak ini siapa orang ini Turki orang bos ini. siapa monyet katanya Oh. gitu. Iya. Dia bilang gitu. Monyet dia bilang. Iya. Ada videonya gue tahu tuh Forlan. Itu lawan lu dulu atau bukan? Bukan. Sebenarnya dia ya pemain lama. Dia nggak terima aja dia masuk influencer fight padahal Iya. followersnya pas itu masih Oh. 10.000 ya. 10.000. Baru ya. Iya ya siap. Followers 10.000 udah dimainin Beyond gitu. Kok dia yang followers. Tapi menurut gua lu as like a business move. Menurut gua lu kan emang terkenal gara-gara boxing. Yes, sir. Menurut gua lu mesti nyoba pivot di luar boxing. Lu bangun universe lu di luar boxing. Lu kayak Jake Paul tuh kan influencer boxing. Tapi dia kan juga bikin podcast juga, abis itu ada Jujur lagu ya? juga gitu-gitu. Jujur ya, Hah? gue pengen banget coba streaming tuh. Yeah, I feel like you should stream behind the scenes kayak Iya, banyak stream boxer-boxer luar itu udah mulai streaming kayak Iya, latihan kayak mereka. di-integrate. Ronaldo tap in ngasih lo 100.000 Oh, iya. abangku abang Big Mo pakai parfum apa nih? Dan ini gue waktu ke Eropa juga nih parfum Oh, iya. terenak sedunia. Oh, iya. Ini Felix ya guys ya. Nih lo cobain nih. Lu prediksi nih harga parfum berapa nih? Kita 500. 500 lu prediksi ini berapa? 500. 1.500.000, Kita 200. 1.200.000. Maybe under segitu. Yang berapa harganya? Harga parfum bukan harga jamnya ya, men? Sorry kalau itu. Jam dulu mahal. Gagal lah. Amin. Nih, cuman harga 300.000. Saya enak ini. Sumpah lu? Iya, dan gua ke Eropa kemarin boleh-boleh gua tanyain cewek-cewek Turki, PPI itu semua nempel sama gua gara-gara Felix ya. Parfum Felix ini. PPI-nya yang ditanya. Oh ya, enggak maksudnya nggak semuanya. boleh-bolehnya? Iya, boleh-bolehnya. Boleh-bolehnya ya. Ya, jadi parfum nomor 1 guys, Felix here. Messi malah ngopi. Ngopi dulu Ya, guys. boleh. Kalau mau ngopi mau apa? Ngopi dulu guys. Elixir, apa namanya? Felixir. Felixir. Felixir yang Icarus. Lu nggak ngopi, Nih. Mo? Ini enggak men. Udah. 300.000. Gue sekarang sebelum stream mesti minum pre-workout. Sumpah. Jadi cat Red Bull udah gak kena lagi nih di gue minum pre-workout sekarang 2 scoop, 3 scoop baru gue stream. Jadi minumnya air putih aja. Air putih lah. Vitamin, suplemen apa aja yang lo lagi minum? Gue sekarang pakai Mojo Boost 1. Habis itu BCAA, mineral, BCAA, BCAA, Blackmores, Oke. Blackmores sih penting ya. apa namanya? Whey protein. Whey protein. Dia kalau lagi on season gue yang masakin, Pak. Gue sampai belajar tentang gizi-gizi segala macam. Iya. Nah, boxing tuh how much is it? How much is it for like buat satu fight lu bayar 1 camp berarti kan? Iya. Berapa itu? Itu dari persenan bayaran boxing. Ada harga fix atau semakin lo sukses semakin naik harganya? Harusnya dari kontrak ya, Pak ya. Dari kontrak biasanya. Kalau misalnya dari kontrak itu ya paling berapa ya? Ya paling kalau misalnya camp tergantung sama coachnya juga sih. Paling kayak 30%-an gitu-gitu. Kenapa sih, Coach? Kenapa? Gue baca komen lu coba. Gue hari Sabtu mau adain, gue mau ini nih ngecelos gue. Hari Sabtu gue Sumpah. sewa kayak boxing place gitu. Gue streaming Nice Gang Boxing. Sumpah, Iya. Mas Geng itu siapa aja? Nice Gang tuh viewers gue Jadi aja. lu adu. Gue sabung ayam. Gila. For free. Gila. For free. Dan ini legacy fight kalian ya guys. Pokoknya kalian jangan terlalu mikirin duit lah. Udah ini legacy kalian. Fight club lu. Iya, gue bikin fight club nanti gue iniin. Gimana kalau misalnya Nice Geng lo kita aduin sama tim gua? Jokas boxing. Ya, Joget mereka boxing kasih, ya. mereka belum pernah boxing. Mereka anak SMA ngeliatin tawuran Nice Gang anjing. Gila. Iya. Anak SMA tawuran ntar ada yang benjol atau apa. Big Mo maksa. Tapi tim lu ada yang orang paham kan? Ada satu siapa? Siapa yang paham? Yang kecil. Si Raska. Raska juga ada. Raska ada men, Raska. Raska lucu ya, minion gue oke kan? Gokil. Iya. Don't play with boxing, bro. Enggak nanti ada Iya. gue sewa ambulannya, sewa dokter. Oh, tetap. Habis Oh, itu iya. ada mereka pakai headgear, nggak bisa. Tetap. Iyalah. Masa gue tega banget nggak Iya. pakein headgear. Tapi
Raska harus profesional. Raska tau per. Rasa tampil. Ada Raska. Ada medisnya nanti, ada medisnya Tuh juga Raska guys. kebal kata. Anti peluru aja. Sabar, City Trash apa? City Trash ada juga, minion gue juga ada. City Lawan di Trash. sini City Trash lawan Renoal. Reynolds? Renoal tuh manajer gua, dia juga boxing. Jangan dia nggak bisa Pak, kasihan. Enggak, Badan-badan ini badan busung lapar semua, jangan. Lu lucu banget ya. Kasihan mereka kasihan. Enggak, tapi dia bisa banget ya, kayak manfaatin kayak gitu ya. Bro, gua bangun universe gua ini. Ini ada Dapirit, semuanya santai aja. Dia tuh di build-nya dari Discord, Pak. Di situ gua- rame banget. gua Gua tuh organik. masuk pertama kali masuk. Gua organik banget, Pak. Ini. Ya lu mesti ngebangun, menurut gua business wise lu nggak mesti nyari duit dari saweran atau angka, tapi lu biar lu kayak nih gue cuman bukan boxing doang nih karya gue gitu. Kayak Jack Paul kan bisa dia mainin kartu. Nih gue ada musik, nih gue ada podcast, nih gue ada YouTube video. Iya. Behind the scenes lu hire kayak production team gitu sih. Atau minta ini bos hiring. Udah production lagi proses. aman. Lagi proses aman ya. Belajar juga. Jadi orang kayak nonton lu bisa ikutin journey lu banget. Ya, benar, Bukan nonton lu waktu lu tampil doang. Gue abis ini harus nonton Showtime sih. Showtime Epilogue. Tuh Jenggo versus Lulu katanya. Jack Paul versus Lulu. Jenggo. Oh, Jenggo. Oh, Jenggo lu tau Jenggo gua siapa? nih, Jenggo. Anjing, dia ada Orang bacot banget. dia udah sakit banget nih. Semua orang sakit semua Ini nih. minor Bigmo, Pak. Lucu banget. Jenggo. Jenggo ada. Lu mesti Kok lihat. ada muka Ray di situ? Dia Nih. bener-bener mentalnya gila, Pak. Di Twitter. Gue sering banget ngambil Oh, gua tahu lagi. Enggak, lu mmasih lihat dulu, dengerin gue ini. sering banget ngambil celana dalam nyokap tiri gue, kayak gue mainin ke atas dia lah, gue nani gitu. Tapi nggak apa-apa gue. Ya gue kan pas bokap gue nikah sama nyokap tiri gue ini, dia kayak bulan madu bla bla, jadi gue tinggal sama nyokap kandung gue. Sekali gue di apart juga, cuman gue benar-benar kesepian gitu kan. Benar kesepian. Ya udah pas dia pokoknya setahun dia bulan madu gitu, setahun sama bokap gue. Ini beneran, Pak. Ini beneran, ini for the love of the game. Dia apapun. Dia for the love of the game. Ini udah sakit banget dia, matanya udah gila, sakit anjing. banget. Udah sakit banget. Jujur gila. ini. Modal iPad sama facecamnya dari kaca. Lu mesti lihat nggak sih ini otak lapar nih. Ini Anjing, yang ini lapar bakal ada banget cuman kalau lapar doang. Berapa banyak novel porno yang ditamatkan. Gila banget. Raska juga bisa basket kan? Oh ya? Raska. Gue lihat anjing. Itu Raska. lucu banget Pak, dia. Nanti kita masih basket by one basket ya. Oh iya dia. Hari juga. gua lu bisa masih basket? ya bisa buat lu for the clip aja lah, for the clip aja. Oke. Right. Bola juga lu bisa. Bola insyaallah. Hmm. Bola sih enggak terlalu jago tapi Jadi kalau lu masih analisa diri lu pengen improve diri lu di bagian mana? What could be, kalau lu kan pasti lu ada kinerjanya, lu gue udah pengen kayak- lebih disiplin sih, Pak. how much more discipline though? Kalau menurut gue tuh apa ya? Gue termasuknya orangnya nggak disiplin sih. Masa sih? Orang-orang bilang pada gue suka gocek gitu loh. Waktu dari kecil. Aku udah menghargai waktu orang. Gila. Karena Kayak baru OTW tuh baru siap-siap bilangnya. kemarin kan gue persiapan sama Cima ya. Itu Anggito, coach gue yang dari Bali sama si coach Dias. Itu harusnya mulai jam 6, itu baru mulai jam 9-an. 3 jam telat. Ini kalau misalnya Cima tahu gue mati anjing. Kalau kemarin ya. If you have to rate 5 influencer boxer di Indonesia ya, yang menurut lu bakal jadi top, bukan cuma karena mereka jago, tapi emang mereka lapar dan ada kinerjanya. Oke. Yang kayak lu pernah ketemu mereka dan kayak, oh ini orang emang bakal jadi nih, nggak cuman kayak, kan ada orang yang mau jadi boxer, ada orang yang pengen what comes with the boxing. Oke. Ya nggak? People just want the clout, the money gitu. Bener-bener. Siapa top 5 lu? Top 5 gue ya. Yang kelima gue pengen masukin inilah. Siapa dia ya? Duh gue bingung lagi. Apa? Eddie Boxing lah. Eddie Boxing nih, who's this? Eddie Kita Boxing lihat. bagus, Pak. Eddie Boxing. Iya. Dia lagi lapar-laparnya juga. Dia pengen sikat semua. Mana ya Eddie Boxing? Ini. Iya. Cuma mic skillnya aja yang Ya, kurang. ini. Ini udah berapa tahun anjing jadi boxer? Namanya juga Nggak adil dah, boxing. nggak influencer luar itu kayak mereka bukan latihan boxing setahun 2 tahun habis itu aku mau jadi influencer boxer mereka jadi influencer habis itu ada gebrakan nih boxing gue latihan boxing kayak di Indonesia curang anjing udah jadi boxer habis itu woi ini mah bukan lu jadi influencer boxer Pak, nama panggungnya Eddie Boxing. Eddie Boxing. ini udah ini jangan-jangan dari kecil nih main boxing ini nggak adil anjing. Saya kurang puas. Coba pikir. Cuma 5 detik. Dia 5 detik KO. KO lawan. Lawannya siapa? Dia pernah lawan Paris Fernandes.
Dia pernah lawan Paris. Iya. Pernah lawan. Menang siapa? Kalah. Pernah kalah dia. Dia kalah. Iya. Demi apa sih? Ini ada fight-nya. Ada. Ada, Pak. Kapan nih, Chat? Kapan Paris lawan Tahun dia? yang lalu, Di tahun yang lalu. SS. Oh dia kalah. Dia tuh kemarin lawannya ini, emang lawannya Kroco aja, Zombie Man. Zombie Man Kroco itu. Kroco. Cuma Ya sebenarnya baik sih orangnya. Nggak lapar lah, nggak lapar. Lagi nggak lapar dia. cuma nyari duit doang Nyari atau duit nyari doang. kayak nyari gebrakan doang ya. Feeling gua. Knockdown langsung keluar ring. Iya. Lu Berapa? ada klip. At least Pak, kalau misalnya knockdown nih, oke, berdiri gini lah, angkat tangan lo, bersedia. Ini dia udah berdiri langsung ini Pak, langsung keluar. Keluar, Coba lo lihat. Eddie kenapa? Get to the dance. Jadi boxing Gulba. versus Gulba ini. Iya. Ada nggak ya klipnya? Seneng nih Edi nih. Dimasukin. Dan ini dia poin kata pertama. Sejak bel dibunyikan, jangan sampai bersedih. Apa Celos, jangan nge-strike YouTube gua lah. Ini gua bukan mau ini lagi kita ngeliat highlight doang, Celos ya. Bentar ya. pun bisa terjadi di ronde pertama ini. Spike and roll semakin bergemuruh. Dan ini dia ronde pertama. Eddie Boxing versus Gulba. James Slide masih jauh dari sasaran Zombie Man. Terlihat di sini kaki dari seorang Eddie lebih kuat ya, karena dia 25 lebih detik. menanam. 25 detik. Gulba hand tapping. Oh, keras. Oh, sedang. Oh, mau dan langsung terjatuh. Wah, yang mampu berdiri. Tanpa basa-basi, sesuai ucapannya. Ronde pertama. Kita lihat apakah Oh, emang dia udah nggak ini ya. I see. Tapi kalau menurut lo, gue lawan dia, lo mana menurut lo? Pede Lu lawan dia. Iya. Eddie lawan Eddie. Lawan Eddie Boxing. Gue nggak tahu apa tentang Eddie Boxing. Maksudnya jangan Nama lo namanya udah Eddie Boxing. Iya, mana Eddie Boxing. Lo udah nonton gue belum sih? Udah. Nonton siapa? Nonton gue main. Udah Yang lawan Cima. Yang lawan Cima belum jujur. Fuck, man. Gue juga iya sih. Menurut gue apa ya kurang. Gue pengen boxer Indonesia trash talknya lebih kayak nggak ada limitnya aja sih, dan kayak waktu tanda tangan kontrak tuh udah janji jangan baper. Kita pengen ngasilin duit, ngasilin views, ngasilin bola mata sebanyak-banyaknya. Kita gas aja apapun. Kalau gue boxing ya nanti suatu hari gue bakal katain apapun sih. Sumpah. Kayak gue rela jadi the villain, gue jadi Thanosnya gitu. Gue ngatain apapun tentang tuh orang sih. Kecuali Sarah ya, emang bisa di penjara, gue nggak mau. Nanti kalau misalnya tiba-tiba lo masuk boxing, habis Gue udah bilang gue kayaknya gue boxing ya. Iya, Gue butuh kayak 5M ke atas deh. sumpah. Karena itu kayak gue bisa setengil ini karena nggak pernah ada video gue di knockout atau apapun ya sih. Benar. Jadi kalau gue kalah boxing gue, stream gue bakal nurun juga. Jadi itu legacy fight gue gitu, kayak karena gue udah 2 tahun nge-stream. Tapi lo yakin nggak di saat lo nanti turun ke boxing, Iya. lo nggak bakal kayak Gulba tadi? Maksudnya cabut duluan gitu. Iya. 5M nggak bakal lah guys. 25 detik. Gue kayak wow, gue dapat duitnya gede dan itu legacy juga, dan gue bakal milih musuh yang Gampang. bukan gampang. I will make a wise business decision. Oke. Ya, Di luar kepala mau, di luar kepala siapa Oke. sih kira-kira? belum ada. Gue ngerasa nggak ada storyline-nya gitu loh. Ya udah, tapi kalau misalnya lo pengen kira-kira Yang kayak gue tahu ini kayak good business move buat Eric gue. Colim, contoh Eric Colim atau Colim's too old. We need somebody young. We need another streamer. Siapa sih Akatsuki Clan itu? Mungkung. Nungkong sahabat lah itu. Tetap sahabat. yang terbaik lah. Oh, just Winson, entertain, man. Again, like they're all too old. I feel like there's no storyline. Gua tapi main event gua Gua versus tahu, Pak. Rezara. Nah, Gua Rezara sebenarnya it would sell though. It would sell. Itu Tapi nanti itu gua lebih tua. let me gua ngebangun. Iya kan? Wah, itu trash talk. Pecah banget. Tapi biarin gua ngebangun leverage gua dulu. Gua ngegedein stream gua dulu. Gua tahu kalau sekarang tuh kayak dia dewanya, gua bukan siapa-siapa ya. Jadi ngapain dia gubris gua. Iya. Itu ada storyline-nya banget sih. Itu doang sih. Itu satu-satunya jawaban yang bener sih, Chat. kalau lawan Fahmi BMW, Lawan Fahmi BMW nggak bakal digubris juga sih dia. enggak bakal. Nggak bakal juga, udah beda Tuh, kelas. ada yang komen. Farhan tidur besok ngadu kabah lagi. Farhan. Gua belum lihat nih dia balas apaan, Chat, di Twitter, Chat, katanya Chat. But I feel like you should. Ada nggak orang yang lu beneran nggak suka atau kayak lu nggak apa-apa nih nge-beef beneran sama nih orang, bukan cuma gimmick? Jujur apa ya, orang Indonesia baik-baik banget anjir. Iya sih, kayak kebaikan kita, Jujur, Chat. orang Indonesia baik-baik banget. Makanya boxing kita nggak begitu laku, kita terlalu baik sebagai Wih, manusia. hati-hati. Oh iya. Kalau ngomong laku ke gua, hati-hati. But I feel, ya lu mesti banyakin bahasa Indonesia sih. Ya, Waktu trash talk tuh. Ayo pelan-pelan. Pelan-pelan. Ada limitnya kita push terus. benar.
biar lebih clippable. Itu wallpaper bayi siapa itu? Apa? Ini ponakan gua. Oh, ponakan, Cep. Ponakan dong? Ponakan dong. Ponakan. Oke. Apalagi? Enggak jadi terus kapan lagi latihan lagi? Gua sih untuk persiapan Oktober kayak paling kayak Hamin 4 bulan atau Hamin 3 bulan. Kita udah masuk Ntar lagi. abis gua operasi lu latih gua ya buat stream ya. Latih gua. Kayak dari Serang lu. Iya ke Serang nanti Deal. gua ke camp lu nanti. Deal. Ya. Ada. Gua harusnya sama si ini. Gak naik kereta kan sekarang. Sama siapa? Sama siapa namanya? Siap 3 2 Di Golden Boy. Gua Golden kemarin Boy. tuh ada situ. Dia kayak nyewa pulau gitu. Terus dia kayak gua lagi ini. Gua tahu tuh dia pasti mau ketemu gua, mau nendang-nendangin gua doang. Enggak apa-apa juga buat klip ya. Oh iya, lu sama Rudy Golden Boy gimana? Oh, fine banget gua sama Golden Boy. Would that fight ever happen? Baik Om Rudi. Enggak lah. Dia satu udah tua. Ya kan I feel like the age. Iya, Ngaruh banget. sama kan kita bakal gebugin muridnya. Siapa? Ada Maulana. Oh itu dia Iya. baku hantam boxing. Benar. Oh enggak, maksudnya bukan di Baku Hantam, di Bion. Enggak, maksudnya dia tuh campnya Oh iya. Rudy. Oh, Golden Camp. Oh Golden Camp. Plan lu gimana ngalahin Adam? Gue ngalahin Adam sebenarnya gue tahu sebenarnya Adam tuh ya itu tuh satu Dia tapi nggak kelihatan kayak hot head. Ini dia nggak kelihatan kayak orang yang emosian nggak sih? Nggak. Dia kayak very calculated juga, stoic aja, statue aja. satu statue sama gue ngeliat ya kemarin nggak tahu ya nyokap gue bilang anjir Adam pas gue ngeliat gue main dia geter-geter gitu pak. Gini Adam udah iya. getar-getar. Nggak maksudnya gue nggak tahu nih geter-geter gara-gara apa. Oke. Jadi plan lu apa? Plan gue ya kalau Adam sih gue tahu cara mainnya gimana. Strategi gue sama strategi coach juga udah jelas untuk mempersiapkan fighter yang tipenya kayak Adam tuh udah gimana kayaknya baku picu. Betul sih. Baku picu lo nggak main sama Ini apa lagi Timur. Kaksland. Pengen. Gue lagi belajar logat Papua nih, jujur. Lo pernah nggak sih stream sama mereka? Belum, kan mereka sebelah sama gue. Oh iya, Sumpah. Kakak kalian tuh udah lama lah itu waktu gue lapar, gue lapar. Enggak dulu gue. Dulu gue selalu kayak kenapa mereka sombong banget ya chat gini-gini. Gue ngata-ngatain mereka mulu lah dulu. Paham lah dulu lagi lapar chat. Terus sekarang lo udah gak ada beef lagi sama mereka? Ada, gue gak ada beef sama siapapun. Kemarin gue kena kasus itu tuh traumatizing parah. Farhan doang ya. Sisanya gue nggak ada beef sama siapa, gue nggak mau musuhan anjing. Cima pernah ke stream lo, Cima. Oh iya, Cima pernah. Tapi bukan sama klien kakek, itu sama Jaden. Oh, Jaden. Jaden udah retire. Is he retire? Sebenarnya dia kayak sekarang lagi nungguin untuk ini sih. Operasi. Dia kenapa? Dia kan baunya copot kemarin pas lawan Andi Cobra di lokasi. Andi Cobra. Dia persiapan lawan Andi Cobra perebutan belt ICB. Cedera dia pak. Iya. Andi Cobra bakal fight lagi nggak? Dia lawan John teman gue nanti. Oh, bareng Iya, lo nanti iya, Oktober. iya. Oh itu seru sih. Itu fight seru sih. Gue full support sama John. Latihannya bareng lo sama John. Sebenarnya enggak sih, tapi kita kayak full supportnya ini aja sih. Mental satu sama nanti paling kali sparring partner gitu doang. Tapi sebenarnya storyline-nya itu bagus. Kayak John sama Turkish Boy ini Pemegang jadi sama ICB belt. villain di Beyond. Jadi Iya. lawan semuanya. Tapi John juga trash talk-nya oke. Oh, bagus Ya. banget pak, dia bagus John dan banget. kinerjanya nyata itu orang. Iya. Maksudnya latihannya gitu kelihatan serius lah, nggak cuma nyari duit doang. Dia nggak nyari duit juga sih, dia udah kaya. Feeling gue juga gitu. End game lu pengen fight lu waktu money fight lu nanti lu dibayar berapa? Gue pengen fight gue di 30 tahun dan 30 tahun ketuaan gak sih? 28 tahun dan kayak udah kalau 10M atas lebih mantap sih. 10M mah. $1 juta lah. $1 lah ya. $1 tuh 15M lah ya. 15M lah. 15M. Itu cukup lah buat Fine. money fight. Cukup itu. 15M sih gila anjir. Ya untuk di Indonesia loh ya. Tapi kalau misalnya kita main ke atas lagi, sebenarnya Pak ya, gue tujuannya tuh gue pengen main di Kelly Dazen, pengen main di kayak Showtime. Ini, Iya sih, gue tuh pengen main kayak Jake Paul punya apa ya? Dia fighter juga, promosinya juga Dia gitu. kayak apa sih Iya ya paham. Kayak KSI juga punya KSI Misfits. juga iya Tapi Misfits. gue pernah kepikiran tau. Jake Paul sama Logan Paul itu kan dia pernah berkarir di film juga kan. Ya. Lu berdua kalau main film kayaknya asik man. Asik Lu ya. pengen beli nggak? Gue lagi ngolah Jeffrey Nicole nih buat Sumpah. ada yang gue di pertaruhan season 4. Tolong ya pertaruhan season 4. Hey. Gue pengen Jadi apapun mau. jadi apapun jadi Jadi Raska. tukang somai nggak apa-apa gue lapar gue rela gue Jeff rela gue apapun Raska mau apa tuh? money fight-nya Logan Paul Jake Paul ya itu mereka berdua sih
Ah gila anjir. Ya nggak sih, itu menurut gue legacy fight, money fight, bisa jadi trilogi fight. Logan Bisa- Paul. Logan Paul lawan abangnya, abang Ade anjing. Anjing. Itu that would sell anjing. Oh kalau gua nggak lawan Mas YB, gua lawan Mas Daus, abang gua. Itu ya nggak, itu baru. Masuknya lo pengen lawan Resbob gitu. Iya, ya itu good business move. Kita berdua sama-sama nol, ya udah. Kita ini aja, kalau gua kalah gua bisa main gua dalil Ade. Kalau gua menang anjing nggak Ade ngalahin abang, itu rematch lagi Terus nyokap trilogi. lo mau doain siapa? Buat menang. Ya kan Ya itu kan, bisnis. mau siapapun yang menang, nyokap gue cair nanti. Jadi nyokap gue mah senyum-senyum aja pasti. Ya nggak? Itu bisa sama itu. Gila. Itu gebrakan. Daus pasti mau juga sih. Apa? Apa? Dan dibaca. Daus juga pasti mau sih, itu gebrakan. Daus versus Papi. Itu Daus. Tapi lo tau abang gue? Tahu lagi. Lucu ya. Tapi emang agak Gue tuh offside seneng aja. banget sama abang lu. Tadi Iya, gue iya. mau pindah tuh dari Nice Gang ke Resbob Mania. Beda- Tapi kena kasus gitu duluan apa? anjing. Beda-beda gitu apa sih? Apa? Beda Nice Gang, bedanya Responmania gitu-gitu. Iya apa? kan ini. Nama-nama fanbase aja. Oh iya, tapi Lu kan ini apa? Turkish Boy kalau Lover. gue juga punya TBL, Turkish Boy Lovers. Terlalu feminin. Oh nggak apa-apa. Cowok kan lu apa, gue Turkish boy lover kan. Oh nggak apa-apa. Anak-anak SMA masa bilang gitu, ngerti nggak? Lu masih mikirin nama yang lebih, jangan Turkish boy lover. Itu NPD final boss itu. Namain Sekarang gini, Turkish boy lover. sekarang gini lu main mayuk-mayuan, boxing gue yang Bang Jali. Iya sih. Itu Bang Jali good business move tuh. Thanks man. Milih lagunya itu. Lu mesti next time kayak promosiin lagu timur, lagu-lagu Indo aja, jangan. Nanti nextnya. Iya. Nextnya nih, kita tuh ya Jadi spill dulu. setiap fight kita tuh Pengen persiapannya bukan. Persiapannya tuh bukan cuma pas lagi fight doang. Dari- Dimulai dari entrance. Dari wait in dulu. Oh, dari wait in. Itu Semua udah kita di udah gimmick-gimmicknya semua digimikin. banyak. Jadi nanti nextnya kita bakal tungguin buat kalian. Diss track, Oktober. you should drop a diss track nanti. Tapi Boleh. buat diss track sebelum lagu buat ngepromosin lagunya, walk out-nya pakai lagu diss track lu. Kan kayak saya Logan Paul kayak gitu tuh. Benar. Orang-orang Amerika pinter-pinter banget ya. Chat, Iya. ya. Masalah marketingnya tuh. I see. Kita gak kalah pinter lah ya. Iya. Si baby. Ranking 28. Game changer. Game changer. Nadia, thank you. Somebody said kakak putri, nggak ada ya. Kakak putri. Nyokap gua, Itu tadi yang gue baca. Apa? nyokap gua jangan di. Jaden kalau dia udah operasi, would you fight him? Oh, beda weight class lagi. Sama satu dia my dog banget. Oh lu udah pernah hangout sama dia? Gue pernah yang waktu kan gue juga pernah ke streamnya dia terus juga baik banget orangnya. Sherina Nah, first man, Devo semuanya. ya pak? Ini nggak jelas banget dah. Lo sama ini lo gimana? Sama mantan gua. Iya. Ya gini lah, gua lagi fokus kerja aja man. Oke. Single aja gua single. Singkat tapi udah gak kontak-kontakan lagi. Masih lah, terus lah. Dia kan bagian hidup gue ya. Dia tetap Ayo. penerima dividen dia. Sampai mati, sampai mau dia nikah, mau apa, mau gue nikah sama dia atau enggak, dia tetap lah. Gue gak mau kacang lupa kulit, man. Apa namanya? Benar. Siapa tuh mantan lu tuh? Tours gang. Terus geng, ganti terus geng. Terus gang. Terus enggak. Kalau Raska ada ininya enggak? Fansnya enggak? Nama fansnya enggak? Belum. Raska. Lu mau jadi ketua. Lu mau modalin, lu mau beli dia lu. Jangan lu anjing. Udah banyak tuh yang nawarin lu. Ya udah Ras, lu gua beliin PC. Transfer aja deh. Lu gua beliin PC, tapi pendapatan lu sampai mati 40% buat gua ya. Anjing. Gua sih yang nawarin Raska gitu ya. Gua bilang jangan Ras, kalau gua jahat gua Lucu gitu. banget, Pak. Tapi ya Rascals make sense. Beras lo bagus sih. Rascals make sense. Besok lu ngapain, man? Besok gue ke Bandung. Ngapain? Ada syuting. Syuting apa? Syuting ini sih, photoshoot gitu. Sama satu brand. Berarti lu bakal ada fase OKB nggak? Maksudnya what's big money to you? Kayak gue bingung, kayak Gua orang yang sebenarnya- kaya dari kecil tuh what's big? Is there big money? Kayak apa lu kalau ditransfer 10 juta dari duit Indo, wah anjing 10 juta. Enggak guys, gue jujur-jujuran ya, gue tuh jarang banget pegang duit gede. Jujur. Ya walaupun maksudnya kayak ya hidup gue berkecukupan alhamdulillah, tapi gue jarang banget pegang duit gede. Makanya gue sekarang kalau misalnya dipikir-pikir kayak pengen beli barang branded juga kayaknya enggak banget. Terus kalau menurut gue nyokap sama bokap gue juga kayak nggak mau ngasih terlalu gede-gede banget. Yang penting kewajiban mereka udah udah dikasih untuk ngasih. Kenapa lagi sih? Ngober. Bukan. Rascung. Rascung, Cat, jangan nama fanbase masa Rascung anjing. Lu yang bener lah. Baju Argen suruh masuk. Astagfirullahaladzim. Lu punya adik kakak nggak? Gue 6 bersaudara pak. 6 lu anak lu? Anak ketiga. Anak ketiga. Iya. Sisanya kakak-kakak lu? Kakak Cowok, gua- dua-duanya. Ada cowok, ada cewek. Abis itu gua. Abis itu Saka, cowok. Abis itu cewek sama cowok terakhir. Ini mereka
Semua profesinya di bidang apa? Industri apa? Kalau yang satu proyek, yang dua dia ibu rumah tangga tapi suaminya polisi. Yang ketiga gua influencer nomor 1 Amin. di Indonesia. Amin. Let's go. Abis itu Saka masih kuliah dia masih SMP sama masih SMP sama SMA gitu. Lo overprotective nggak sebagai abang? Jujur ya, itu gua kan gue nggak tahu lah ya, gue sebagai cowok juga gue tahu apa yang dipikirkan sama cowok-cowok kalau misalnya deketin cewek. Iya. Dan gue ngerasa nih, Emang apa sih yang dipikirin cowok-cowok kalau ngedeketin cewek? nggak, maksudnya kalau gue ngerasa mereka tuh cowok tuh jahat, gue nggak pengen Talita adik gue itu dijahatin sama cowok, makanya gue selalu overprotective. Gue kadang-kadang nih ya, dia lagi kayak ngapain, gue temenin berdua, gue tanyain, Dek, kamu udah punya pacar belum sih, gitu-gitu gue tanyain. Dan dia bilang dia ngakunya sih nggak pernah ya. Oh dia ngakunya pernah tapi orangnya kayak baik gitu. Buat cowok kalau dia bawa pulang mau ngedeketin, dia bawa pulang deketin. Sumpah Pak pernah kayak gitu. Cowoknya takut jujur. Tapi itu gue masih belum boxing Pak. Tapi emang badannya gede aja kan. Tapi jujur takut dribble. Sorry aja. 100.000 sorry aja mau gua udah kolab sama Red Bull. BTW kalau ada yang mau boxing lawan gua hati-hati. Gua atlet Red Bull gak takut mati. Nih Nice Gang nih sakit Pak, kena penyakit kenapa? Ini asli beneran. Mereka tuh kayak streaming, buka saweria langsung kaya. Nanti karena kayak gua collabin mereka, bisa kayak mereka ngelakuin apapun. Jadi salahnya mereka ya menurut gua kayaknya kecepatan juga sih. Bener. Ras lu yang bener lah. Berarti dari awal tuh kayak misalnya Raska, siapa lagi yang tadi Jenggo. Itu tuh dari Nice Gang abis itu nge-live gitu. Dari Nice Gang nge-live juga, makanya QRIS-nya ditaruh di tangannya, mereka nempel nih guys, QRIS-in, ntar gua tepok-tepok pantat, iya. Bisa kayak ke kompor 13 juta, 19 juta, udah kaya mereka semua beli iPad, Tapi beli MacBook. metanya kayak gitu ya. Bahkan di Discord aja tuh ada Daget namanya. Apa tuh? Itu dana kaget, jadi giveaway duit aja. Demi Lu yang ngasih? Bukan, mereka ada tumtumnya juga, ada ketua umumnya gitu, ada Dapoy 77 ya kalau nggak salah. Nomor 1 siapa sih? Ketum Daget chat, gua aja nggak tahu deh. Namanya siapa? I see. Kalau hangout, what do you do for fun? basket gue hobi gue basket sama paling apa ya? Gue suka jalan-jalan riding motor nih. Oh iya, Riding motor Harley gitu. Ducati sih. Oh, motor Ducati. Iya. Nah, this boy rich ya. Nggak, itu dia peninggalan ya, amit-amit ya Allah, jangan kayak gitu lah. Bokap gua waktu dulu punya, habis itu kayak ya udah kita make aja. Lucu-lucuan aja. Oke. Ajak Ajak big motor motoran. motoran. Tahu menurut gua motoran enggak worth it gitu, Chat. Why? Risikonya nyawa. Cuman yang didapat cuman seru. Lu bro, motor menurut gua bahaya banget anjing. Kayak ngebut-ngebutan tuh kayak Nggak perlu ngebut men, cuman Happy trip kayak aja nggak sih happy trip? gue juga nggak bisa bawa motor kopling. gue Iya, gue nggak bisa nyetir. dadas. Yes, jujur. Gue nggak bisa nyetir, Chat. Gila anjir. Gue jujur aja. Sumpah katro banget. Jujur nggak bisa gue nyetir kopling. Gue nggak tahu kapan harus naik gigi, turun gigi, pencet kopling terlalu ribet buat gue. Udah gue mau yang motor gas. Tapi lo tuh dari kecil dari mana sih? Gue kecil di Amerika. Oh ya? Terus gue kelas 1 SMA baru pindah ke sini. Gitu. Jadi gue masih belajar menyesuaikan pasaran. Makanya banyak yang nggak suka gaya gue karena terlalu Amerika, kadang-kadang terlalu songong, nggak punya etika. Nggak, tapi gue jujur ya, kita sebagai yang kayak ngeliat viewers gue seru-seru aja sih gue ngeliatnya. Iya kan? Those who get it. Those who Iya. doesn't get it, ya udah mau gimana. Bener. Big Mo is feminine boy, cocoknya Mio Big Mo. Mio Marco. Bener lagi. Kalau coach lu bisa ngekritik dia apa coach yang pengen lu kritik coach? Dalam aspek apa nih? Dalam aspek Gua mindset. gini, gua itu selain sebagai coach dia, gua teman dia juga. Iya, gitu. makanya Iya lu kan sih. you guys kan are more than friends, right? Maksudnya kayak lu di luar bukan cuma pelatih doang, lu juga temannya dia gitu. Lu Yes, ngeliat sir. dia, lu tahu mindset dia, lu tahu sifat dia. Kalau lu bisa improve dia, apa yang lu bisa improve? Disiplin sih, Disiplin. sama bisa kalau janji A sama A, B sama B gitu. Karena dia ini basicnya orang nggak enakan mau. Bener. Gayo, Iya. gampang ayo. Gampang ayo mau gue Itu mau. gak enakan banget. Nah, makanya dengan adanya kita bukan cuma gua. Jadi gua nge-skat. Walau kalau udah ini ya udah ini jangan di waktu jam segini gitu. At least di saat lagi latihan juga kita program pagi ini jam 7. Dia ngomong dikit langsung so asik Argen. Apaan sih guys? Ini lagi. Ini kan lagi ngomong, guys. Dia lagi nanya Anjing juga.
Iya, Bigmo nanya. Jadi lu pengen dia lebih on time, lebih stick to your words, nggak usah terlalu nggak enakan. Sumpah, si coach nggak cocok buat industri ini anjing. Gila. Keisha love you. Kalau lu apa yang lu bisa improve? Kalau nggak kalian ngekritik masing-masing deh. Udah kita terima kasih. Lu apa ya kan? Jangan berhenti lapar aja, gue kasih saran aja lah, jangan berhenti lapar aja. Tapi iya sih. Tapi gue dari dulu ya, gue kalau misalnya dia ngikutin sesuatu kayak kompetisi atau apa, gue nggak pernah nyangka dia tuh bakal kalah, Pak. Makanya Karena John itu kekalahan pertama gue. Dia tuh orang sekompetitif itu. Lu nggak naruh kan? Lu nggak kayak 5 juta. Lu jangan pengen dia jadi bowler biar setiap fight lu tinggal ini. Nggak Pak, kampretnya ini Pak. Gue tuh pas kemarin lawan John deh, ini gue sakit hati banget sama teman-teman gue. Kemarin tuh sebenarnya mental gue lagi down banget Pak. Di saat gue pas mau fight lawan John, orang-orang pada bilang, Mas menang ya Mas, megang 5 juta. Kan itu langsung pressure ke gue ya. Ini gue menang gak dapat menang gak dapat apa-apa, gue kalah, disalahin sama lo pada. Gue kesel banget sama orang-orang yang kalau misalnya ada orang yang mau fight atau nggak mau tanding, dibetin, dia ngasih tahu kalau mau ngebet dia. Dan mendingan gak usah ngasih tahu. Gak usah ngasih tahu. Semangatin aja. Kesel banget. Makanya deh. Tapi kalau misalnya dia nanti waktu lawan Adam, pihak Adam ada yang nawarin lu kan temen, lu percaya nggak sama temen lu kalau beneran lu taruh udah 10 juta nih lawan gua, lu pede nggak? Gue udah nggak. Dia nggak dia kita. Tapi berarti nggak mau karena nggak judi kan, bukan karena nggak pede kan? Iya. Tapi kalau dia bukan judi, kalau dia ngajakinnya, kalau nggak ada dalil judinya, Gimana nggak ada seberapa pedenya lu? Kalau 100% Pak. 100%. Jadi lu kalau misalnya saldo lu semuanya lu taruh di dia, lu pede? Itu namanya judi Pak. Iya kagak, tapi misalnya kalau bukan judi. Iya, gue pede gue aset. Buat menggambarkan kepercayaan Oh lu iya, gue aja. aset gue semua gue pede Pak. Iya. Pak ibarat nih Pak, tangan kanan gua Putra Abdul aja kalah. Itu aja. Hati-hati. strike-nya lu. Tangan kanan gua Putra Ya Abdul. itu fightnya gimana? Itu bakal terjadi? Itu bakal seru juga tuh. Dia Pala seru. lo gila anjing kalau lawan Putra Abdullah. Udah lawan Putra Abdullah. Gua pengen ngasih tahu doang guys. Tangan kanan doang yang menang. Tangan kanan doang yang menang. Oh. Dia gimana? Dia udah enggak ada lawannya lagi dong. Oh, dia sekarang udah masuk ke Grand Prix. Kan itu biar sebenarnya kan ada Grand Prix kan. Udah terlalu OP ya. Udah terlalu OP dia udah nggak pernah kalah lagi anjing. Would you catch up with him? Apa? Would you catch up with him? Like menurut lu bakal bisa selevel sama dia? Yes, Dia sir. beda Pak. Messi hat-trick Pak. Maksudnya sekarang gini. Dia itu adalah kick striking. Kalau gue boxing kan. Boxing, Jadi beda levelnya. Mau Tapi catch- Putra juga pernah Masa tanding gue sama- pernah nanya Jaden gini. Gue jadi inget chat gue pernah nanya Jaden gini. apa? Ini tanpa merendahkan atau apapun ya. Terus gue bilang, Dan kan gue cowok ya, tapi gue gak pernah boxing nih. Oke. Terus calon istri lu kan boxer nih ya. Menurut lu kalau gue lawan Rania, tapi gue with zero training, tapi gue cowok, menurut lu menang siapa? Gila banget anjing. Enggak, misalnya. Tapi ada faktor gue cowok, tapi gue zero training ya. Rania professional boxer dari kecil Oke. kan. Dia jawab apa? Dia jawab cewek dia, calon istrinya. Rania, dia jawab istrinya Rania. Mungkin Satu experience ya. Experience Experience-nya sama lebih dia kan jauh. udah Dia sih. fightnya banyak banget loh. 60 Iya sih Chat, tuh. jujur ya. Gocap. Jujur, nih gue bukan clip farming ya. Gue baru inget aja gue pernah nanya itu anjing. Oh, iya. Lagi pura-pura dengerin anjing. Demi Allah, gue nggak bisa nahan nih gue dari tadi. Rania first Nadia. Gila banget. Sekarang influencer tuh lagi seru-serunya Pak. Nanti di Beyond 8 itu juga lebih seru. Lu nonton lah Beyond 8 mau. Pengen. Kemarin tuh gua ngeliat lu anjir di Arcel. Oh iya, gue kesana Selatan. tuh. Lo diundang ya mesti ini. Iya gue kesana support teman gue aja lah di sana. Bagus. Dan keren lah Arena Selatan. Keren. Gue waktu di Arena Selatan gue coba gue aja SMA gitu. Coba aja gue SMA sekarang. Deo. Tapi di situ maksudnya gue nggak tahu umur cewek yang di situ ya, tapi cakep. Gue nggak tahu ya, tapi kan gue nggak, staff-staffnya yang udah mulai tua gitu, anak kuliahannya ke atas pada oke pokoknya Arena Selatan top lah kemarin. Bentar, by the way, semua anak panitianya anak SMA semua. Anaknya sama semua. Oh iya kan gue nggak tahu kan mereka nggak pakai seragam. Gue kan nanya juga, umurnya gue cuma ngeliat dari jauh, oh cantik udah. Oh ya udah. Nggak gue say hi, nggak apa-apa. Top Arena Selatan top. Atlet kita juga tadi kemarin main perebutan belt. Di Arena Selatan. Iya. Siapa namanya? Raden Raden Fatir. Fatir. Raden Fatir. Yang main fighter siapa tuh namanya? Oh, itu siapa nih? Oh, itu. Agatha, beda dong. Nagata. Oh iya Nagata. Dia bakal lanjut nggak ya? Atau dia katanya chef juga. Ya sih udah kekayaan ya. Udah pasti sih. Udah pasti lah Chat. Intinya masalah dari boxer Indonesia tuh menurut gue terlalu cepet kaya. Ya, sama mereka terlalu ganteng-ganteng guys. Kalau orang ganteng Terlalu pengen sok keren atau sok Iya. ganteng. Nah. Ya kan? Kemarin tuh gue pengen ngomong gitu.
bukan pengen ngejual fightnya tapi pengen so ganteng. Kalau gue ngeliat boxer walkoutnya lagu hip hop gitu gue kayak aduh pertama itu nggak wise business move, kedua nggak marketable, ketiga lu kurang ngerangkul bangsa Indonesia, terlalu pengen kelihatan keren. That's not a good move. Keluar pakai lagu Timur. Iya, itu kan kayak Timur Pride. Timur Pride bagus banget kalau menurut gua yang keluar pakai Bang Jali, itu Pride banget. Keluar pakai breakbeat. Breakbeat emang Indo ya? Breakbeat Indonesia ada. Indonesia. Ya. Keluar pakai sirine polisi? Beda dong. Itu kan kalau Ini mau lihat penonton dari mana sih, Mo? Dari YouTube-nya langsung, dari aplikasi YouTube-nya langsung. Big Mo Signal Students. Lau bukan Adonis Creed. siapa? Creed lu pernah nonton enggak? Oh, Creed gua nonton. Bagus ya? Rocky-nya bagus harus banget. tonton dulu. Rocky bagus, gua nonton sampai abis juga, sama Creed yang ketiga juga. Tapi yang ketiga kurang kalau. Yang ketiga terlalu dianime kan? Iya. Lagi-lagi terlalu dianime. Yang pertama sih gue sama yang kedua itu bagus banget. Yang kedua gue suka. Yang kedua bagus ya. Yang Ya pertama revenge gua sama bapaknya aja. Yes. Kalau lu lu bakal S2 kah? Lu lagi mau fokus ke bisnis kah? What's your plan? Gua kan kelarin kuliah satu dulu nih, udah Lu mau sebelum kelar juga? Juli Oh, oke, awal, insyaallah udah sidang akhir. Terus ya lanjutin usaha dulu yang ada, Ya. sambil nanam benih di brother gue, saling support lah kita. Habis itu gue mau S2 sih sebenarnya. Di mana lu? Sebenarnya gue pengen di luar. Oh. Cuma ada inilah obrolan sama keluarga, ada yang setujunya di sini sambil kan usaha juga kan biar fokus gitu. Benar. Gue pengen di luar, cuma ya nggak tahu lah, kita lihat lah. Kalau lu bisa ngekritik lu apa yang bisa lu improve? Olahraga udah. Satu enggak ya, olahraga mah itu. Kesehatan lah, enggak usah bilang olahraga. Kadang-kadang gue sedih tuh pas sama si lu nih. Karena Jujur, dia tuh udah spend gue ngerasa bukan ini sih. Dia tuh udah kayak all in banget ke gua, udah kayak care banget sama gua. Tapi kadang-kadang gua ajak dia olahraga dan gak mau tuh kayak anjing lu, gua gak pengen ngeliat tuh kayak gitu terus gitu loh. Kadang-kadang sedih di situ sih. Tapi gue udah berhasil nurunin 20-an kilo. Yes sir. Tepuk tangan, Cek. Nih, 3 bulan gue mau. W lulu. Berhasil nurun 20 kilo itu keren, 20 kilo lebih lah. Kenapa enggak peptide aja ngereta? Gue sambil Ozempic sih sebenarnya. Oh, Ozempic. Tapi boxing juga. Oh, oke. Ozempic tapi parah Bang, bikin gak lapar samsat. Parah. Gak lapar iya, gue udah pernah nyobain semuanya. Ada efek sampingan gitu Mas? Efek sampingnya kata Twitter. Oke. Gila. Kata Twitter bikin ini alat kelamin kecil. Beneran kata Twitter long term effect. Karena kan itu drugs baru soalnya. Jadi gak kelihatan. Jadi mendingan ngereta. Jadi makin gak kelihatan. Enggak, itu kata Twitter. Oh, iya. Jadi mendingan ngereta. Karena reta tuh peptides gitu-gitu. Jadi bagusan itu ya. sama aja efeknya sama kayak harganya Ozempic. berapa mau kira-kira? Reta 4 juta. Reta. Ozempic jauh ya. Tapi lebih worth it Reta. Itu dia Reta soalnya kayak bikin paten lah pokoknya lah udah. fungsinya apa ya fungsinya? Yang lo paling kayak Ngebakar lemak, nggak lapar, abis itu tetap maintain otot, tetap recovery lu lebih cepet, udah kayak udah Reta aja deh. Gua ya? tapi side effect-nya Reta nggak sukanya gue, kenapa gue udah nggak pakai Reta karena tidurnya hancur. Sedangkan buat gue tampil kayak gini, gue kalau tidur gue kurang bisa lucu, kurang bisa Efek ger. sampingnya susah Kenapa? tidur ya? Iya Rasanya tidurnya apa? hancur, tidurnya nggak enak banget dah. Tidurnya kayak lu nggak bisa tidur lama, tidur maksimal lu tidur jam 6, bangunnya 10. anjir. Gitu, mau sengantuk apapun. Lu turunin 20 gram. Pala lu kotak anjing. Syahrul bang. Apaan sih? Syarul nih, aduh kan Anjing, Syarul Syarul toksik nih anjing. Turun 20 gram. Anjing. Apa lah. Oke sih, itu gua dari semua ada yang pengen kalian omongin lagi nggak? Atau kita kalau udah gue suka end stream. Gue udah lama nih nggak kasih kata-kata motivasi gitu. Ada yang motivasi kan? Rian kok enggak ada nih. Rian kan ada cek-cekin terakhir. Enggak ada. Ada lagi yang pengen kalian omongin atau tanya gue? Big Mo. Big Mo. Oh iya, gue penasaran Mo. Apa-apa. Oke. Gue kan ngeliat proses lu Alhamdulillah. dari dulu ya, dari Yes. dulu. Yes. Lu bener-bener gue ngeliatnya ya dengan background dia bener dari nol. Yes. Maksudnya riset dari nol lagi. Tapi lu bisa sampai sini terus kayak menurut gue ya sekarang lu tinggal apa ya ngejaga yang Main lebih cantik. Iya. Benar. How you maintain the situation lah biar jadi sustain aja gimana? Biar sustain, pertama orang-orang terdekat lo yang dalam hidup lo tuh harus keep you grounded. Karena lu nggak butuh tepukan tangan gitu. Karena mendengar tepukan tangan lo setiap malam ada, ngerti nggak sih?
Malah mereka bakal apapun yang lo lakuin, mau lo anjing-anjingin orang, ditepuk tanganin, lo malah keliru gitu. Lo malah ngelakuin hal yang gak benar, tapi karena komennya W nih, jadi kayak lo malah star syndrome nanti. Jadi malah yang lo butuhin adalah orang yang tetap lo tetap menyentuh tanah nih. Siapa tapi di hidup lu? Ya mantan gue masih kontak-kontakan selalu sih. Dia selalu orang kayak, gue ngejelasinnya gini ya, ini jangan diklip dong anjing ya, jangan diklip. Gue selalu ngejelasinnya, gue sama mantan gue tuh hubungannya kayak ini kapal, ini laut. Nah tugas gue adalah nge-explore seberapa dalam laut, dapetin mutiara gitu-gitu. Mantan gue fungsinya adalah angkor gue balik biar ada tali balik ke kapal. Kalau enggak tuh seberapa banyak mutiara tuh gue tetap malah ke dalam. Mas ada hiu nih, gue bantai hiunya, tapi gue nggak bisa balik ke kapal, nggak bisa balik ke daratan. Jadi percuma. Jadi itu fungsinya sih, sama teman gue tetap 1 dari SMA, 2, udah. Sisanya ya itu, keep the people in your life yang lu ketemu tuh penting banget. Karena obrolan kalian, habis itu kayak ya kalau sama cewek kan kita bangun nih pengennya nyenengin cewek kita, ya nggak sih? Insting kita mah antara kita lawakin atau kita kasih makan, habis itu kita nonton film aja yuk hari ini nyantai. Sedangkan kalau nggak sama cewek itu kayak oke, gue mesti gym hari ini, lari, siap-siap nih ntar malam mesti cari duit, mesti ngelucu, kalau nggak lucu nggak makan. Penting banget sih itu, orang-orang terdekat sama nggak boleh sur sama duit sih. Nggak boleh, karena itu hal pertama yang lo dapet ketika lo kerja bener gitu. Dikasih nih duit sama Tuhan, diuji lagi lo. Bisa nggak lo tetap humble, tetap lapar, tetap lucu, tetap bermain. Jangan nge-Neymar gitu. Yang lo pengen kan Ronaldo gitu. Lo nggak pengen jadi unfulfilled potential, you know. That's like itu paling penyesal menurut gue umur 30 anjing, potensi gue segini tapi gue cuma segini. Padahal on paper lo tetap menang, tetap dapat, tapi cuma lo tahu diri lo doang yang tahu lo harusnya segini. Dan gue nggak bisa, gue nggak mau ngerasain itu, Chat. Jadi itu sih. Harusnya tadi motivasi. Ini gue kita sekarang pakai motivasi deh, Chat. Semuanya makasih Rono. Ayo kita kasih motivasi dari gue dulu deh ya. Let's go. Dari gue dulu gue berharap influencer boxing Indonesia trash talk-nya lebih paten lagi. Let's go. Jangan ada yang baper, karena at the end of the day ini semua bisnis gitu. Jadi kalian semua mesti paham, kalian pengen ngejual fight ini dengan bola mata sebanyak mungkin, atensi sebanyak mungkin, duit sebanyak mungkin. Ya nggak. Jadi jangan ada yang baperan. Gue berharap maju lagi scene boxing Indonesia, lebih makmur, lebih sejahtera, lebih populer. Penontonnya juga jangan bajakan ya, beli, nonton, support. Beyond support, mereka udah ngadain acara itu, support fighter-fighternya. Let's go. Menyala terus boxing Indonesia pokoknya. Let's go. Yes, Argentina. Guys, believe in yourself. Guys, gue pengen ngasih tahu manifesting gue setiap gue hidup, manifesting gue setiap gue ngomong kamera, gue bakal punya hal yang nggak bisa gue pikirin dan gue bisa dapat di saat itu juga. Jadi sekarang gue bakal manifestingin number 1 influencer fighters in Indonesia. It's gonna be Kansa, Turkish boy Andika baby. Let's go! Amin. Allah. Dulu ya. Yes. Gue cuma pengen kasih tahu dari cerita-cerita hidup gue, kalau cari duit jangan pernah cari duitnya aja, tapi cari berkah juga. Benar. Biar rezeki kita lancar. Sama wala taqrabu zina. Jangan zina. Yes sir. Amin. Sekarang Semuanya udah nonton ini Argentina kita. dulu, Argentina. Oh iya. Argentina dulu. Argentina. Sabar guys. Apa. Ayo coach, Argentina. Gua kira udah tadi ya. Gua soalnya sorry. Ayo. Siap. Pas Messi mic-nya matiin. Anjing. Ayo coach. Push the limit. Lakuin apa yang lo cinta, lakuin apa yang lo suka, karena pada akhirnya apa yang kita banggakan itu mampu membanggakan apa yang orang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita sayang. Kita aja cukup. Let's go. Thank you semuanya man. Allah guys. Brother, thank you man. Appreciate you. Lu, thank you lu ya. Allah, thank you lu. Terima kasih ya. Foto dulu kita. Lihat dulu sana. Foto kamera.